seorang datang kepadaku Kaisar dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Lukas 14, 25 sampai 26. Ya terus maksudnya? Nah, maksudnya ketika lu nanti memilih Islam karena lu menyayangi keluarga lu tuh udah siap untuk dibenci oleh keluarga besar lu. Gitu ya. Betul gitu. Itulah kenapa di sini jadi membencinya itu karena Yesus tahu ketika orang-orang memilih Islam. Oke, karena lu maka ngomongin surga kan, lu ngomongin surga. Gurunda, assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Gurunda Ini dulu, Gurunda, Kaisar lagi sedang menuju untuk memilih Islam dari ortodoknya di hari tuanya ini. Mungkin Gurunda bisa menguatkan lagi dia, Gurunda. Silakan Gurunda. Nggak ada lah. Nggak ada ortodok gua, AKBP gua. Iya. Protestan dia salah. Iya lah. Kalau lu ngomongin surga, bro, ya kan? Lu bilang surganya Kristen, dibilang gitu. Itu lu itu kopinya dikunyah atau gimana sih? Gue sambil makan. Dulu. Gue belum makan. Tuh, sampai lapar coba. Ini aku keinjili Kaisar di sini supaya dia belajar pakai sarung sama peci gitu, Gurunda. Lah, lu kenapa Karena dia tuh pakai jas? Ya gue kan kawin bukan ibadah itu. Ya kenapa nggak pakai sarung? Ya udah ntar gue pikir-pikir gue pakai sarung juga kayaknya deh. Iya. Ya Gurunda mau ngomong tuh Gurunda katanya. Ya silakan Gurunda. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita berbicara mengenai jannah, berarti kita berbicara mengenai alam kehidupan manusia yang jauh lebih sempurna daripada kehidupan kita di atas muka bumi ini. Jadi yang ada adalah peningkatan, bukan penurunan. Kalau di dunia itu kita kemudian hidup dengan berbagai fasilitas yang Tuhan berikan kepada diri kita, seperti bisa mengenyam dan membedakan rasa manis, pahit, asam dan seterusnya. Ya di surga juga pasti kayak begitu. Gak mungkinlah kemudian manusia di dunia ya diberikan fasilitas kemudian berupa jasad, lalu kemudian nanti masuk di surga sebagai tempat pembalasan orang-orang yang taat kepada Tuhan, berubah menjadi penyiksaan, kan gitu Bang. Karena itulah kemudian di Al-Quran dikatakan bahwasanya manusia kelak nanti di jannah, di surga ya, itu akan diberikan apa yang kemudian manusia itu inginkan. Misalnya di dalam Al-Quran surah apa, kita ambil dari surah Ar-Ra'd misalnya ya, seperti yang diterangkan oleh Dinda saya tadi, Jannatu adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Surga-surga Aden, mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang saleh, dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Nah ini keutamaan daripada jannah. Jadi umat Islam itu kemudian akan bertemu dengan anak-anaknya, dengan istrinya, dengan saudara-saudaranya. Nah sedangkan kalau di luar daripada ajaran agama Islam, kita tidak jelas surganya itu seperti apa gitu. Jelas lah. Kita udah kan gitu. Ya mungkin nanti saudara bisa menunjukkan ke kita gitu ya, seperti apa kemudian keadaan orang-orang yang ada di surga versi Kristen. Yang karena kalau bukan duniawi di surga Kristen. Benar, ya, betul. Tunjukkan pada kami coba. Ya, karena di Islam itu walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimani alhaqqna bihim. Jadi kita umat Islam itu beserta dengan anak-anak cucu kita mengikuti kita kemudian dalam keimanan. Lalu kemudian kata Allah, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala kebajikan antara mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya ketika dia hidup. Jadi kami bertemu dengan anak-anak kami, bertemu dengan cucu-cucu kami, bertemu dengan istri-istri kami, bertemu dengan suami-suami kami gitu.
di surga itu. Nah, sedangkan kalau di Kristen hidupnya seperti malaikat. Di Kristen mereka hidup ya tanpa jasad seperti sekarang. Ada jasadnya dong. Nah, itu siksaan, Bang. Kok Kalau siksaan? ada jasad, iya Bang, ada Enggak. jasad, Anda tidak makan. Ada jasad Anda di sana, tapi Anda kemudian tidak bisa berkomunikasi dengan anak istri. Untuk apa jasad itu? Itu siksaan. Cobalah sekarang Abang dikasih jasad, Abang nggak makan. Tapi di surga ada fasilitas, ada buah-buahan, ada semua makanan ada di sana. Tapi Anda tidak makan, itu siksaan, Bang. Itu sama orang kena penyakit gula itu. Nah, Iya kan? bagaimana kalau orang yang istilahnya kalau dia memang udah natur manusianya atau keinginan manusianya sudah nggak ada, termasuk dengan hal lapar. Berarti itu kita Bukan sudah dalam hal bukan gimana? hal itu jadi siksaan dong, bro. Oh bukan. Gini Ya, Kaisar, silakan, gini yang silakan. gue kasih tahu ya. Aku ikut dulu ya. Ya, silakan. Logikanya kalau natur manusia nggak ada, kalau misalnya natur manusia yang misalnya sedih-sedih nggak ada, maka kebahagiaan pun nggak ada. Karena malaikat nggak punya perasaan. Betul. Yang ada justru kan di Muslim surganya kan Allah itu katanya kan bisa dilihat nanti, ya kan? Kalian berseri-seri katanya orang bersama orang-orang mukmin. Nah di situ masa kalian nggak ada penghormatan pada Allah di surga? Hanya Allah itu kalau saya baca itu ya. Jadi sebagai fasilitator apa yang kalian inginkan. Gimana tuh? Ya, jadi maksudnya di surga kalian itu sudah nggak ada nafsu gitu? Ya nggak ada lah, nafsu duniawi nggak ada lah. Ya maksudnya jangan nafsu yang kayak sekarang, pingin makan, pingin minum, itu di surga nanti itu kalian sudah nggak ada. Nggak ada. Loh, itu nikmat atau siksaan, Bang? Loh. Bagaimana bisa dikatakan nikmat atau siksaan kalau kita belum berada di sana? Iya, Dari mana bro itu bisa menilai gitu loh? Dari mana? Kalau dari ukuran manusia di dunia, bro Juma mengukur itu memang seperti siksaan kan? Lah iya, kan penggambaran aspek kemanusiaan kita ini yang akan kembali kepada diri kita nanti. Atau Anda ingin mengatakan bahwa Anda berubah jadi satria baja hitam misalnya, atau jadi manusia baja? Nggak ada dikatakan seperti itu. Lalu berarti saudara saya kayak Bang Kaisar inilah yang akan kembali nanti di surga, benar nggak? Kembali. Nah, itu dia. Berarti Anda harus seperti sekarang. Enggak ya. Loh, kok bisa berubah? Kok bisa berubah? Kan dengan tubuh kemuliaan yang sama seperti Yesus. Iya, berarti tubuh kemuliaan itu adalah tubuh yang lebih sempurna dari yang sekarang. Kan gitu. Betul. Nah, kalau dengan demikian berarti hasrat yang sekarang itu lebih sempurna hasratnya nanti di sana. Nah, itu kan asumsi. Itu bukan asumsi. Asumsi loh. Itu bukan asumsi. Loh. Ini gini. Sekarang coba Anda gunakan logika Anda. Apakah kemudian manusia itu bisa dikatakan manusia kalau dia tidak makan? Enggak. Loh. Kok jadi kalau manusia cuti makan? Iya, manusia itu Bang, kenikmatan yang didapatkan oleh manusia itu Bang, karena dia bisa makan, bisa minum. Nah kalau misalnya nanti di surga adalah tempat pembalasan, tempat kebahagiaan, Anda dihilangkan unsur yang Anda butuhkan, nggak lagi makan, nggak lagi minum, itu siksaan namanya Bang. Nggak gitu juga lah kita menilai yang hal yang akhirat lah bro. Iya kan, surga itu menurut versi agama Anda adalah tempat kebahagiaan. Ya kan, pembalasan terhadap orang-orang yang baik, kehidupannya di atas muka bumi ini taat kepada Tuhan. Nah, ketika Anda masuk ke dalam sana,
kalau Anda tidak makan, tidak minum, tidak bertemu dengan keluarga Anda, tidak silaturahmi dengan anak istri Anda, itu namanya penyiksaan. Tersiksa. Loh, justru saya aneh di surga Bro Juma. Yang haram di bumi nanti di surga jadi halal. Contoh. Loh, kan gitu. Kan gitu kan? Ya, contohnya seperti apa, Bang? Kan gini. Dengar dulu. Minum Amer kan nggak boleh. Oke, dengar. Boleh. Iya, tapi tidak memabukkan, Bang. Kan tidak memabukkan. Mana dibilang tidak memabukkan? Oh, tidak memabukkan. Mana datanya? Mana datanya asal tidak memabukkan mana? Mana ada, datanya? Bang. Hadisnya kan begini, Kaisar. Segala sesuatu yang memabukkan Silakan, itu haram. Ada Baik itu diterangkan. banyak maupun sedikit. Nah, itu dalam hadis. Nah, sekarang Gurunda bilang itu tidak memabukkan, ya berarti tidak haram dong. Iya, mana datanya yang tidak memabukkan, asal tidak memabukkan. Kan tadi Bro Juma ngomong gitu. Iya. Ya kan gitu. Ya, enggak, lu buktiin dulu gitu. Ada Dalam sesuatu surah yang bikin mabuk di sorga tuh gitu loh. Al-Quran Karim surah Muhammad ayat 15. Dan Coba. juga banyak hadits juga yang menerangkan itu, Bang. Bahwasanya khamar yang ada di jannah itu tidak memabukkan. Jadi segala aspek yang membuat manusia itu nantinya jatuh ke dalam hal yang tidak baik itu sudah tidak ada di surga. Seperti mabuk, kemudian sedih, kecewa dan seterusnya, itu sudah nggak ada lagi di surga. Yang ada hanya kebahagiaan. Dan ingat, di surga itu bukan tempat mengabdi lagi. Itu adalah tempat menerima upah, pembalasan dari apa yang kita lakukan di atas muka bumi. Itu gue mau nanya, Bro. Itu sudah. Narasi Bro tuh gue mau nanya gini. Makanya gue bilang tadi, kenapa kalau kekristenan itu malah baru mulai beribadah tuh ketika di sorga, Kaisar? Gantian dong ngomong. Kan gue mau nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kaisar, salam ya. Iya. Lanjut. Justru gue mau, Bro Juma gue mau nanya. Setelah Bro mengatakan seperti itu, nggak perlu disembah lagi berarti Allah. Iya. Gue tanya, nggak perlu. Nggak ada kewajiban. Nggak ada kewajiban menyembah kepada Allah dalam arti kata seperti di dalam dunia ini. Coba bayangkan, Bang. Coba bayangkan. Orang-orang yang masuk di sana itu adalah orang beriman. Orang beriman itu adalah orang yang taat kepada Tuhannya. Kalau di atas muka bumi ini saja yang penuh dengan godaan syaitan mereka bisa taat kepada Tuhannya, bagaimana nanti di surga? Gak mungkin kemudian mereka itu lupa ingatan. Justru di surga itu mereka akan memanjatkan puji syukur yang tak henti-hentinya kepada Tuhannya. Dengan cara apa? Mensyukuri nikmat yang diberikan kepada mereka. Di dunia ini aja orang-orang beriman, orang-orang yang Allah di surga nggak maha sombong lagi dong. Gimana? Allah di surga Bro Juma nggak maha sombong lagi. Ya enggak, dia memberikan apa yang kemudian dijanjikan. Karena janji Allah itu maha benar. Gak mungkin kemudian Allah menjanjikan nantinya di surga seperti ini, tak taunya di surga kita malah disiksa seperti yang Anda alami. Loh, siapa bilang alami? Nah sekarang kalau Anda di surga menjadi wayang gitu loh, Kaisar. Iya. Kok lu mau? Yang ada di Maryam 71 kan kalian kan masuk neraka di laundry dulu. Oh salah itu, Bang. Oh salah gimana? Salah. Kalau Maryam, jadi gini. Anda keliru. Yang masuk, yang dimaksud di dalam surah Maryam 71 itu kalian. Orang-orang Kristen. Oke. Kita lari ke 72-nya, Bro. Terus? Gimana? Dan kami akan menyelamatkan orang mukmin. Betul. Orang mukmin Iya. Orang-orang zalim dalam keadaan berlutut di dalam neraka. Siapa yang zalim itu? Nah, berarti orang mukmin dan orang zalim satu wadah dulu dalam neraka, Dok. Orang mukmin itu kan artinya mereka tidak pernah menduakan Allah. Lah, buktinya masih dalam satu neraka dengan orang zalim di 72. Iya, nggak masalah. Ya tadi Bro bilang katanya di 71 katanya kalian. Loh, itu memang orang-orang kafir di sana. Orang-orang kafir, sekarang yang di 72-nya orang mukmin, orang kafir juga. Begini, Bang. Ayo. Begini.
kita tidak bisa melihat satu ayat di dalam Al-Quran untuk mengatakan bahwa itu adalah untuk orang-orang ini dan ini. Coba Anda lihat dari ayat 69-nya. Silakan. Saya juga Silakan Anda silakan Anda baca, karena andalan Anda itu cuma ayat itu. Nah, sekarang begini, ketika ada orang mukmin yang kemudian masuk ke dalam neraka, sangat boleh jadi mereka itu memiliki dosa yang belum mereka diampuni. Mereka mati dalam keadaan tidak memohon ampun kepada Allah, tetapi mereka tidak menduakan Allah, tidak pernah kemudian mensyirikkan Allah, menggantikan Allah atau menduakan Allah dengan makhluknya seperti menyembah nabi, menyembah rasul. Maka mereka kemudian, sebagian pendapat mengatakan bahwasanya itu adalah orang-orang yang beriman, tetapi mereka punya dosa, mereka harus kemudian dibersihkan di jannah. Makanya di dalam hadisnya Bukhari, Muslim, dan juga Abu Daud, di situ dikatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu nanti akan meminta doa kepada Allah untuk memberikan syafaat kepada umatnya sampai mereka, umatnya Nabi Muhammad ini habis di neraka, semuanya berpindah ke surga. Gitu Bang. Itu yang diterangkan kemudian di dalam Al-Quranul Karim. Nah, sedangkan kalau di kitab saudara, ya, di dalam Markus 5 nomor 49, semua orang akan digarami dengan api neraka. Ya, itu bagi orang yang nggak percaya, benar. Oh, nggak ada dalilnya gitu Bang. Nggak ada. Kaisar nggak boleh gitu kalau baca Biblos, harus apa yang tertulis itu loh. Sola Scriptura. Nggak ada. Ada bro, ada itu. Nah, Coba orang harus digarami dengan api. Setiap itu orang dibacanya. betul. Jadi gimana tuh Sedangkan- orang mukmin bersama orang zolim tuh di dalam neraka bro? Jadi gimana? Orang mukmin kan berarti bro Juma juga. Bro Juma orang mukmin. Guru nanti aku dulu ya, aku nanti nambahin. Jadi gini, Kaisar, Islam itu tidak takluk oleh neraka. Wih. Kita dobrak Betul. itu pintunya, jedar keluar Islam itu. Kenapa? Karena Betul, iman kami betul. memang sekuat itu. Hmm. Itu yang membedakan iman kita dengan imannya Kristen. Iman Kristen, bayangin Kaisar ya, ini lu harus jujur. Orang Kristen ada dosa sedikit saja, dia masuk neraka dan gak bisa keluar lagi. Kecuali dia bertobat dong ngomongannya. Enggak ada, jangan bertobat gitu dong. Lu misalnya lu mati, lu ada utang ke orang, lu pernah bikin sakit hati orang. Enggak dong, lo tuh boleh ngatur dong. Enggak boleh gitu dong Kaisar, lu tuh harus jujur, lu tuh punya banyak dosa ke orang lain. Ketika lu meninggal memang orang lain itu memaafkan. Loh, kalau misalnya dia tidak memaafkan, maka Tuhan pun tidak memaafkan dong. Ya masa Yesus menebus dosa lu ke orang lain? Lu berarti ada utang 4 juta, berarti 4 juta itu langsung lunas gitu. Ini kan sebuah kecurangan. curangnya di mana? Ya curangnya lu ada utang 4 juta, lu mati enak-enak aja lu mati. Ini orang yang 4 jutanya dipinjam kan kerugian dia. Jadi Itu lu jadi mau dosa Kaisar. maksudnya analogi lu mau kemana? Analogi yang utang 4 juta. Analogi gua, semua orang yang meninggal itu pasti ada dosanya yang tersisa. Bedanya kalau dalam Islam kita ke laundry di neraka dulu lalu kita selamat karena dosanya sudah dicuci. Kalau kalian masuk neraka nggak bisa keluar lagi. Di laundry tuh. Berarti laundry dulu. Iya. Jangan bilang Kalau kalian kan nggak ada laundry begitu. Kalian berdosa sedikit saja, kalian masuk neraka nggak keluar lagi. Saya mau buka laundry lah bang. Boleh ya bang, selamat buka laundry. Ya, kalau saya Bro Juma dengan Bro Kores, saya sedetik pun tidak mau berada di dalam neraka. Tapi lu punya dosa, mau nggak mau lu ke neraka. Loh, ya memang manusia berdosa. Sekarang siapa yang tidak berdosa? Nah itu dia. Sekarang siapa yang tidak berdosa? Lu Nggak bisa lu kalau misalnya lu mati itu pasti ada dosa yang tersisa. Nggak mungkin lu ketika mati suci. Masa semua orang mati suci? Kan manusia yang ada di dunia yang sejarah dari zaman bumi ini lahir ada, itu manusia yang tidak berdosa siapa? Kecuali Yesus. Maka dari itu semua manusia berdosa kan. Maka dari itu Markus 9 nomor 49 yang tadi Gurunda bilang itu berlaku. Bedanya kalian tidak selamat ketika masuk neraka. Gantian. Justru karena dari itu, karena saya Kaisar Agustus itu adalah umat yang berdosa, orang yang berdosa, hendaknya saya berjunjungan itu dengan orang yang tidak berdosa.
Itu loh. Nah, itu jawaban Anda. Tapi Sama orang yang orang tidak tidak berdosa yang berdosa, lu junjung ini tidak Yesus. menyelamatkan lu dari dosa masa Siapa depan. bilang Tidak Yesus ada tidak ada Yesus itu dosa? hanya Yesus. menyelamatkan dosa waris dan dosa Coba, masa Bang, lalu, Bang, Kaisar. Yesus Dosa ada. masa depan tidak Nyolong ditanggung. kerja ya. Ini nyolong kerja ini andalannya Bro Juma nih yang gue dengar. Siapa Nyolong bilang kerja. Yesus tidak punya dosa, Bang? Saya cuma Iya, nyolong satu kerja ya. pertanyaan. Ayo. Nyolong kerja Gas yang dulu dah, kita bagian situnya. Bukan, Siapa yang jangan membawa jangan saudara jangan kita diambil itu muslim karena itu memang ke sudah dalam nyata surga? dosa gitu. Nyolong Siapa- kerja. Nggak ada itu meminjam. Tulisannya kan meminjam. Siapa bilang Anda mengatakan Kalau Yesus pinjam nggak itu dibalikin kan dosa dong, Kaisar. Loh Ayo. gitu. Jadi saya Kaisar itu orang yang berdosa. Hendaknya saya junjungannya, pemimpin saya itu dipimpin oleh orang yang tidak berdosa. Itu logika. Lo kalau main logika. Sekarang begini, Bang. Di dalam Oh, iya. di dalam Ulangan 27 nomor Apa tuh? 26. Terkutuklah orang yang kemudian tidak menepati perkataan Taurat ini dengan perbuatan. Oke? Nah, siapa yang kemudian menyebabkan kalian tidak menepati Taurat? Oh, ente maksudnya ke Yesus nembaknya nih. Lah kan Anda mengatakan tadi Yesus tidak ada dosa. Loh, Sekarang emang Yesus sekarang berdosa yang apa lagi? menanggung dosa kalian itu siapa? Jawab saya dulu, Bang. Menanggung dosa. Iya. Iya. Yesus itu kan Ya. istilahnya juru selamat. Tunggu dulu. Sekarang begini. Tuhan mengatakan terkutuk orang yang tidak menepati perkataan Taurat dengan perbuatan. Pertanyaan saya, Anda kan tidak melakukan Taurat. Siapa yang menanggung dosa itu? Siapa yang menanggung dosa? Ya. Dari mana Bro mengatakan bahwa kami ini tidak melakukan Taurat? Coba dari mana? Sekarang Anda Di mana? sunat. Di mana? Sekarang Anda sunat. Yang Loh, jadi pertanyaan, sunat siapa kan yang itu membawa tradisi Anda ke Yahudi. surga? Siapa bilang itu tradisi? Siapa yang membawa Anda ke surga? Siapa bilang itu tradisi? Itu Saya asalnya belajar dari adalah Anda firman ke surga. Tuhan. Itu asalnya yang bawa firman Anda ke Tuhan. Itu adalah perintah Tuhan. Sekarang apakah kemudian Kristen itu adalah praktisi Torah? Siapa bilang? Bukan, Mereka- Gurunda. Bukan. Nah, sekarang siapa yang menanggung dosa kalian? Siapa yang menanggung dosa kalian? Kita Torah. Jujur aja, jujur. Siapa yang menanggung dosa kalian? Siapa? Siapa yang membawa Abang Juma ke surga? Tanya dulu siapa? Siapa yang menanggung dosa kalian itu? Yesus kan? Sudah berapa banyak dosa yang ada pada diri Yesus? Lantas Anda mengatakan Yesus itu suci? Yang ku dengar Itu dia. Semua dosa-dosa orang Kristen itu ada di Yesus. Yesuslah itu orang yang paling dalam tempatnya di neraka. Siapa yang bisa membawa Paham. Abang Juma Oh, ke surga? Astagfirullahalazim. Oh, enggak. Yesus itu punya Karena dosa pembunuh. Dosa-dosa kalian berikan kepada Yesus. Yesus yang tanggung. Betul. Hayo. Yesus Bro, itu punya dosa dia hubungan memang sesama Yesus itu jenis teman Yesusnya kita. jadinya. Tahu kan ke surga kan? Yesus Udah punya lupa. dosa Sama- perzinahan. Surga. Apalagi, waduh si Bro Juma bukan gua tendang ya. Kena ini Aduh, sinyal Gurunda kali kemana? Gurunda. Sinyal kali Gurunda itu. Tadi Ya putus-putus. udah. Soal suaranya. ditendang lagi gue Itu dibilang. loh Kaisar, makanya gue kembali lagi. Ayo Apa kita sih lo? belajar pakai Lu sarung. kenapa lu Lu kawin belajar pakai wudhu. jas? Kenapa lu nggak pakai sarung? Lalu lu ke musola, lu belajar sholat Kaisar. Demi keluarga lu nanti. Kalau kawin itu, nikah itu gimana adat istiadat Bang Kaisar? Hmm? Gimana adat Enggak, karena istiadat kan kalau pakaian? lu Kalau nggak pakaian boleh jangan- menyerupai jangan- kaum. Enggak, kalau pakaian itu ya jangan Apapun disebutkan tawaran agama Anda, dong. keistimewaan di dunia ini dan hikmat-hikmat di dunia ini, itu Apa nggak Bro akan Juma bisa itu kena mempengaruhi ini kali ya? kita. Kalau kena gini, ini dia, tunggu aja kena nanti tunggu aja report Gurunda dia. masuk lagi. Ya tunggu aja. Coba Dia kena dong, report ini apa? untuk Brother Gimana? Kaisar dari hati coba contoh Brother Kaisar yang sebentar Yang lagi ada itu dulu, menuju kepada hidayah Bro, gua udah Islam. bilang sama lu. Saya Apa-apa? tidak mau ya, kalau kita cuman hanya menghayal atau iming-iming yang nggak jelas. Pertanyaan saya tadi tentang masalah surga. Siapa yang membawa saudara sampai ke surga? Siapa? Amalan kita dong dari hati. Amalan, emangnya Amalan di dunia kita yang ini membawa seperti gitu. apa? Kita nggak Emang ada pandangan berlindung amalan kepada orang muslim lain itu untuk yang seperti gimana-gimana apa? gitu loh. Seperti apa amalan Amalan kita, perbuatan baik Seperti kita lah apa yang membawa amalanmu? kita ke sorga. Seperti apa coba? Tanya, Kita apa sendiri, menjelaskan amalan kita itu? sendiri ya dari Amalan hati, itu siapa? bukan orang lain.
kita sendiri. Perbuatan baik kita mentaati perintah Tuhan. Oh, berarti ibadah. surga lo Iya, bicara perbuatan kita terbandrol dihitung ya. di akhirat nanti. Kenapa? Dari dosamu. Iya. Sabar. Amalan Kenapa lebih kalau banyak Kores dari menjawab dosamu. itu pada ini ya? Sabar. Siapa yang ngomong? Semua ngomong, bukan si dari Ya makanya si kalau gue dosen menjawab ngomong. itu dijawabnya satu-satu aja. Iya, Oke, makanya. Yang kutanya Bang Selamat, amalanmu memang lebih banyak daripada dosamu. Nah, ayo lo. Iya, alhamdulillah iya, karena amalan gue itu diblokir sesuai dengan oleh perintah Allah. Alhamdulillah, jangan dulu yang Siapa yang mudah-mudahnya. blokir? Lo kok jangan dulu, kalian nggak yakin dengan amalan kalian. Supaya itu jadi Nggak pernah pengaruh kalian buat bersedekah. kita gitu. Yang Emang pasti yang tidak bisa ngitung akurat amal begitu siapa? kata saya. Dari hati yang bisa Aduh, ngitung amal aduh. siapa? Jangan diblokir ya, jangan blokir. Jadi Udah, kalau gua buka. memang kita Siapa yang blokir Gurunda? Waduh, parah. Ya Kaisar buka dulu Kaisar, blokirannya Kaisar. Moderator. Iya, lu yang bisa buka blokirannya, lu buka Ya dulu udah gua blokirannya. hapus, udah gua hapus. Enak Oh, pantesan aja lo. Gurunda naik lagi Gurunda, tadi kena blokir. Iya. Moderatornya cabut aja dulu moderatornya. Parah, biar moderator lu enak. cabut-cabutin dulu. Aduh, ini Ya udah, kekerasan lagi. jangan Pantesan kalian nggak masuk moderator, surga. biarin aja. Amalan jahat kalian lebih tinggi Oh. daripada amalan baik. report amalanmu host yang tuh. lebih ngeri Bang jahatnya. Karena apa? Abang Dari hati, pakai dari hati logika. apa yang lu lakukan? Apakah lu pernah memikul salib dari hati gua Amalanku tanya? pakai logika, membahas ke apa? Kita pakai logika gitu. Di mana ada lu ketika menggadai sesuatu, maka orang lain yang ngebayarin lu, pernah kayak begitu? Ada lu minjem duit ke bank, terus orang lain membayarkan kepada lu, ada nggak? Kita pakai logika lagi dari hati. Lu punya utang 1 juta, dibayar 300.000, lunas nggak itu utang lu? Kutanya dulu Bang, sampai di mana sih Itu belum logika bisa apa? naik tuh. Nah Gurunda, itu buka kan dulu. makanya lu bertanya lagi kenapa kan? Sampai Karena di mana? logika gue terlalu menusuk kepada kebenaran. Seperti apa yang bisa Abang olah dalam logika Abang? Seperti apa coba pemahamannya? Ya bayangin kalau gue mengikut Yesus mati cuma 3 hari lah, dosa gue ada 100-an hari, nggak kebayar dosa gue. Dari mana lu bilang nggak Enggak kebayar? Nggak bisa, ada kebayar dong, timbangan, bre. ada timbangan. Ada Coba timbangan. dilihat pengorbanan darah orang-orang Ada timbangan. korban Ada penebus timbangan, dosa nggak bisa. orang-orang Yahudi. Apakah Jangan mereka bangkit karena lagi di dosa hari kita ketiga? Kan sedikit. enggak. Itulah yang membayar Jangan hutang karena dosa kita sebenarnya. sedikit, kita nggak bisa jadi Gurunda, masuk assalamualaikum. Lanjut lagi surga. Gurundaku. Jangan patokannya Assalamualaikum, perbuatan Gurunda. baik, Bang Waalaikumsalam Selamat. warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Tadi Gurunda kenapa ini. ya saya? Kalau Ini perlu timer, ada yang pakai percaya timer, gitu. Kaisar. Kematian Yesus yang cuma 3 hari menembus dosa yang selamanya, kan ini nggak logis. Loh, kok nggak logisnya di mana? Nggak logis lu. Lu punya utang 1 juta, dibayar cuma 30.000, lunas nggak utangnya? Nah itu kan itu Selamat narasi datang lo di seperti kebenaran. itu. Tafsir lo seperti Loh itu. Yesus matinya berapa lama? Gua tanya. Dari hati Karena coba lo jawab. Islam, Yesus matinya berapa tidak lama? percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu Karena jawaban gua. perbuatan kita sedikit Bang Selamat jadi tertunda Iya. masuk surga. Jadi gini Iya itu teman-teman. dia gitu. Daripada nggak masuk Ya. sama sekali gara-gara membebankan kepada orang yang cuma membayar 3 hari, kan ini lebih nggak logis. Silakan Nah, Gurunda, itu silakan. kalau sedikit, kalau banyak dosa Bang Selamat kayak mana? Justru yang nggak logis. Ya apalagi itu banyak, perbuatan masa cuma amal 3 hari bisa dibayarnya? membeli Kalau surga misalnya kita Yesus mati sebagai selamanya, Bang. itu baru gue Ada loh, percaya Bang karena dia Selamat, benar-benar timbangan. menebus dosa. Mana Manusia yang ini lebih banyak loh, nggak banyak cuma itu 1. ditimbang. Nah itu dia, Iya. orang kalau misalnya beli beras juga kan ditimbang di berapa kilo. Nah uangnya dibayarkan sesuai timbangan gitu kan. Nah ini kalau misalnya orang beli beras 3 kilo, dibayarnya 1 juta kan nggak Iya, nyambung, nggak iya, logis. iya. Masuk manusia surga itu pakai bisa. logika nggak? Pakai Bisa timbangan membeli dong, dilihat surganya, dong. itu Amalan nggak baik lu bisa banyak masuk nggak? surga. Pengadilan aja pakai Surga ada timbangan. keimanan Bang Selamat, pakai logika nggak? Tentunya logika dong. Tapi kan ada Nah, perhitungannya, Gurunda, amalan baik, amalan buruk. Ini logika banget loh, logika banget loh. Pengajarannya Hubungan ada kita beda, yang ada di dunia beda. berlanjut Oke lagi lah, ke nggak akhirat, nyambung. itu kan Oke, logika siap. banget. Nggak nyambung. Gini. Teman-teman Kita Kristen coba silakan, Gurunda. saya mau tanya. Apakah di surga kalian nanti akan ketemu dengan anak istri kalian? Kalau Iya. saya cuma nggak tahu saya. Mana dalilnya? Kasih saya dalil. Nggak tahu saya gorong Ya, jawabnya nggak tahu. ketemu. Dalilnya mana? Tunjukkan saya. Di mana dari hati bertemu dengan keluarga kalian? Di mana Ya, bertemu dengan istri pertanyaannya. kalian? Justru gua Ada- tadi Bro Juma itu Ada mengatakan nggak hal memang Mana? itu tadi yang udah dikatakan oleh dinarasikan Allah? sama Ada si di mana? Kores. Di mana Enggak, kalau Justru Kaisar, yang kalau mental Kaisar fair, dia itu bilangnya nggak tahu gitu, karena dia tahu yang sebenarnya. Surganya Tapi kalau dari hati Tuhan ngomongnya Kaisar. ketemu. Di mana itu dalilnya Mana coba? dalilnya? Mana dalilnya? Mana Tunjukkan surganya? Coba, ada dalilnya di mana surganya? Maksudnya apa? Saya tanya, apakah kamu akan bertemu dengan anak istrimu nanti, ayah ibumu di surga? Iya ketemu. Mana dalilnya?
Ya. Kalau Gimana di Yesus ketemu menjanjikan seperti udah itu? mesti harus pakai dalil, namanya ketemu. Loh, Lo dalilnya masa kita mana? percaya lu daripada percaya Yesus? Ya, yang pastinya kalau kata ketemu, ya pasti ketemu. Nggak mesti. Mana Ya, kata ketemunya di mana? Di mana Kamu Yesus dapat dari menjanjikan mana? itu di mana? Heeh. Ya udah khusus di dalam surga. Loh, apa-apaan sih? Itu makanya aku bilang surga kalian itu adalah siksaan. Kamu nggak ada ketemu anak istrimu, nggak ketemu ayah Sekarang, ibumu. pengenalan surganya seperti apa? Ya, pengenalan surganya, surgamu itu tidak saling kenal karena kenapa? Di sana kalian tidak punya otak. Berarti abang nggak tahu pengenalan surga seperti apa. Ya mana? Coba saya tanya, mana dalilnya, saudaraku, mana dalilnya? Di surga nanti sekarang kau akan pertanyaan ketemu saya dengan juga, keluargamu, mana coba? kalau memang ada surga yang dikatakan Allah, di mana dalilnya? Loh, walladzina Lo banyak amanu Al-Baqarah ayat 25, Al-Anfal ayat 1 sampai 11 di sana dibilang. biimani alhaqna bihim Apa zurriyatahum. itu? Terjemahannya Baca. gimana? Indonesia aku nggak ngerti bahasa Arabnya. Baca Al-Mu'minun dari ayat pertama. Iya, terjemahannya gimana? Aku nggak Kada ngerti. aflahal Kalau mu'minun. bilang nanti bahasa Indonesia, Sungguh beruntung katanya orang-orang nggak benar. Islam alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang menjalankan salat, walladzina hum 'anil lagwal mu'ridun, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan perkataan yang tidak berguna, walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang-orang yang menunaikan zakat, walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang yang memelihara kemaluannya, illa ala azwajihim, kecuali terhadap istri mereka. Ya, lalu kemudian pamadi bataga wara adzalika faulaika humul adun, tetapi barang siapa mencari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Baca ayat ke-10 dan ke-11. Ulaika humul warithun, mereka itulah orang yang mewarisi. Apa yang diwarisi? Alladzina yaritsunal firdaus, yakni akan mewarisi surga Firdaus. Apa yang dikatakan mereka Masya kepada mereka? Allah. Hum fiha khalidun, mereka hidup kekal di dalamnya. Bayangkan Bung, kalau Anda ke Dubai sekarang, bawa anak istri berbahagia di sana di tempat yang indah, tapi cuma seminggu. Bahagia kan Anda? Kami berjuta bermiliar lebih indah di sana daripada keindahan yang ada di atas muka bumi, dan kami kekal di sana bersama dengan anak cucu kami. Al-Quran menerangkan itu. Dan orang-orang beriman beserta anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Kami jadi pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Biimani ahak. Jadi maksudnya cuma ini, jadi maksudnya cuma Gimana? surga yang diceritakan tadi itu adalah surga yang menurut bro ini yang sempurna. Oh iya dong. Sempurna. Sempurna. Cintanya orang Islam kepada pasangannya adalah cinta yang abadi, cinta yang sejati, tidak cinta yang hanya sampai tanah. Betul. Nah sekarang saya tanya, kalian mau kemana nanti di surga? Anak istri Anda mau bawa Justru kemana? saya pernah mau menanyakan kesempurnaannya di mana itu, kalau hal duniawi ada juga di surga. Loh, Loh, begini loh Bang, yang mau masuk surga ini adalah manusia. Kodrat manusia itu adalah merasakan pahit manis, merasakan kebahagiaan. Kebahagiaan itu ada unsur-unsur biologisnya. Bagaimana ceritanya Anda manusia tetapi masuk ke dalam suatu alam di mana alam itu tidak sesuai dengan kodrat Anda? Apakah itu surga atau itu neraka? Gitu loh Bang. Sampai di sana Anda tidak mengenal anak istri Anda. Tidak ada lagi komunikasi dengan mereka. Tidak lagi sama-sama dengan orang yang Anda cintai di dunia ini. Itu bukan surga Bang. Itu neraka. Itu penjara, hanya Gurunda. Bukan penjara Dinda. Kalau penjara itu masih ada komunikasi. Ini neraka. Ini neraka. Anda hanya bergelut dengan siksaan Anda. Tidak bergelut dengan makhluk lain. lah itu kan kafir bro itu siksaan. Nah sekarang begitu. kalau saya tidak nafsir, tolong tunjukkan datanya. Kalian ngapain di surga bersama dengan anak istri kalian? Hayalan abang itu surga itu kayak gitu. Oke, tunjukkan yang bukan hayalan dari kitab Anda itu yang kayak mana? Anda bertemu dengan keluarga Anda itu di mana? Ditunjukkan. Iya, mana? Loh, sekarang kan gue udah bilang tadi sama si Kores, hal seperti itu kita harus mengenal istri itu sepanjang apalah. Berarti katanya si Kores bilang, lu berarti hanya kedagingan di mana? Konteks kedagingan hanya di dunia.
Oh, Anda Tidak ada salah. lagi di surga. Anda salah. Loh, kok Anda Kalau salah? dengarkan saya, Bang. Yang dikatakan kebangkitan, apa yang dibangkitkan sebenarnya? Yang mati ini apa? Roh atau jasad, Bang? Jasad. Nah, yang dibangkitkan apa? Kena lu. Iya. Buktinya kemuliaan, Bang. Roh dan Jasad tubuh, yang keduanya dibangkitkan. Bagus. Keduanya dibangkitkan. Anda Selamat pintar, datang di kebenaran. bagus. Nah, sekarang ketika Anda, dengarkan saya, ketika Anda dibangkitkan, apakah lambung Anda, kelamin Anda ikut? Ikut. Ikut. Nah, terus maksudnya Sama seperti Berarti Anda hidup Kita nggak layaknya berbicara. manusia atau bukan di sana nanti? Kalau berbicara ke surga itu Bang, cuma kita tidak berbicara. Adam pertama Mana kali lagi? diciptakan, manusia yang berbicara ditopang tadi oleh lagi. kemuliaan Allah. Betul itu. Nah, betul. Para manusia Adam, ini ada Adam ayatnya, dalam ada ayatnya. kemuliaannya, Adam dalam kemuliaannya makan, minum, diberi kemudian biologis, betul? Hayalan itu Bang, cuma hayalan. Ini ayat, Bung. Ini Ayo. dalil dalam kitab saudara. Mohon maaf kalau Anda harus bertabrakan dengan dalil Anda. Manusia Gitu. dengan Baru kemuliaan Allah, bukan dengan tubuh hina lagi. Kan sudah Loh, dikatakan. Jadi Anda ingin Dalam mengatakan bahwa tubuh Anda itu hina? Anda ingin mengatakan Dibangkitkan tubuh dengan- Anda itu hina? Sekarang ini manusia yang di sini semua dengan tubuh hina karena semua telah Di berbuat mana dosa. dalilnya? Coba tunjukkan dalilnya. Di mana itu dalilnya? Nanti ketika dibangkitkan, Di kita mana akan dalilnya dibangkitkan. bahwa ciptaan Tuhan bernama manusia itu adalah hina? Di mana dalilnya? Pengkhotbah 3, manusia sama seperti hewan. Kita dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan Yesus. Filipi 3 ayat 20 sampai 21. Bacain aja. Tubuh kemuliaan itu yang gimana? Tubuh kemuliaan itu yang gimana? Seperti Yesus yang telah bangkit. Yesus Sama ketika bangkit seperti dia Yesus makan ikan telah goreng. bangkit. Yesus ketika Betul, dia bangkit. masih Nah, makan. berarti Anda masih makan. makan. Berarti nanti Anda masih makan di surga. Ya, tidak. Kalau di surga Ya, itu mah tidak ada kita lagi tidak namanya akan kawin makan. mengawin, tidak ada lagi makan. Loh, Yesus memang Anda memiliki tubuh. Anda memiliki tubuh. Anda memiliki tubuh, tapi Anda tidak makan. Anda memiliki tubuh, tapi Anda tidak makan. Itu surga atau neraka? Bapak tadi Ayo. kan menanyakan kan. Iya, saya tanya. Anda ketika di surga, Anda punya tubuh. Anda mengatakan iya. Satu-satu. Ketika itu, Ya. ketika Yesus makan ikan, itu di mana posisinya? Di bumi. Nanti di surga Dengan tidak tubuh ada apa? yang namanya Dengan tubuh makan, apa? tidak ada lagi Dengan kawin tubuh mengawin. apa dia makan? Dengan tubuh apa dia makan? Dengan tubuh kemuliaan. Itu posisi Yesus Oke, masih di cakep. dunia, Iya, Pak. dengan tubuh kemuliaan dia sudah bangkit. Jadi Ya, bangkit. jadi Ah, beda ya. Dia sudah bangkit, dia tubuh kemuliaan, Sebentar, dia sebentar. makan ikan goreng. Jadi gini. Ayo. Ada tubuh kebangkitan, Nah, orang sok tahu datang, orang sok tahu. Kamu akan makan minum semeja dengan aku di surga. Itu kata siapa? Kata siapa? Enggak, kamu yang mau kamu tanyakan apa, Zuma? Yesus. Yang Kata saya Yesus, katakan kepada saudara, Enggak, mau apakah tanyakan di, apa? di surga, apakah kamu akan masih saling kenal dengan anak istri kamu? Masih kenal. Mana dalilnya? Tunjukkan dalilnya. Adanya. Lazar, Tunjukkan dalil. ada orang-orang itu ada. Tunjukkan Sebentar. dalil. Oke, silakan. Sebentar. Baik. Ingat ya. Yang so tahu jangan banyak bicara ya. Di dalam Lukas 22 nomor 30, kamu akan makan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku. Jangan kau katakan roh makan ya. Anda kan masih sehat ya. Anda masih sehat. Anda masih sehat. Dar, selamat datang di kebenaran lagi Mas dan kawan-kawan Kristen. Yang muslim mau tanyakan apa? Enggak, kami tidak bertanya. Kami hanya menjelaskan supaya kalian itu tersadar. Oh iya, Kan jelaskan. pewartaan itu. Ya, jelasin. Itu Sejak kapan Islam diperintahkan menjelaskan Alkitab? Loh, ini bahasa Indonesia kok. Siapapun bisa menjelaskan. Kapan nabimu memerintahkan kamu mencampuri kapasitasmu urusan apa? agama? Yang membedakan antara saya dan kamu itu apa? Kamu tadi Kamu jagonya di mana? Sebentar, Jago sabar, apa? bro. Sabar. Hmm.
Saya lebih tahu Bible daripada kamu, Justi. Iya, mana Oke? perintahnya Muhammad Kami memerintahkan ini kamu? ahli biblos gitu Lu loh. jadi Kalau mau larinya bertanya ke kepada situ. ahlinya, Edo. Kalian kan meneladani Muhammad. Apakah Muhammad Bukannya memang ke sana. Kamu memahami meladani Kristen? siapa? Nah, sekarang kamu meladani apa? Yesus. Di mana Yesus itu berbicara tentang perjanjian baru? Tunjukkan kepada saya. Ya, Di mana kamu- Yesus berbicara perjanjian Oke. baru? Di mana? Ah, Oke, tadi ayo. kamu diperintahkan Muhammad untuk Sekarang mempelajari mana perintahnya Kristen. Yesus? Sekarang mana perintahnya Yesus untuk mempelajari Kristen? Apa ini orang? Yo, saya lemparkan pertanyaannya sama Kamu ini kan Islam. Mana Kenapa perintahnya kamu tidak Yesus? menjelaskan Qur'anmu? Mana perintahnya Yesus untuk mempelajari agama Kristen? Mana perintahnya Yesus untuk pelajari surah-surah Paulus? Mana? Tunjukkan ke Tanya saya. Allahmu. Allahmu tuh memberikan gelar Al-Masih Marah Masihiyun. kan Edo. Marah Enggak, Edo. saya enggak marah. Bisa lihat kawan Jadi, Kristen lu yang Kaisar gitu. yang Kenapa wanita gua tadi mengajak tolong lu, ayo tunjukkan ke pilih saya. Islam, belajar pakai sarung, Yang belajar wanita tadi wudhu. coba. Bang Juma, Mana? Cek diam, diam. satu. Diam Iya, semuanya. mana? Mute, Cek Mana? satu. mute. Mana dalilnya? Mana? Soundcard 11 juta. Cek satu. Lukas berapa? Sebentar, Lukas sebentar. 22:30. Ini ya, Bang Juma bilang tadi kan, kalian semua tidak punya otak. Bahkan ingatan kami masih ada ketika kami di coba. surga. Oke. Lukas 16 ayat 22. Saya bacakan. Oke. Kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh melihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Logikanya, kalau memang tidak ada otak, kalau tidak ada ingatan, bagaimana orang itu bisa mengenali itu Abraham dan Lazarus? Jelas, Nah, ingatan berarti kami dia masih punya di bawah. biologis. Berarti dia punya biologis. Biologis. Ini kan masalahnya tadi Anda mengatakan. Saya kalau nggak punya mengatakan otak, nggak punya mana ingatan. ayatnya, Ini, mana dalihnya, ini mana dikatakan dalihnya orang di yang dalam disiksa kitab di dalam Dalih. bahwa Dalih. kalian, Ini ya dalih. Oh, dalih. Saya Ini dalih. minta Di dalih. mana dalilnya di dalam Mana dalihnya Quran? di dalam Kenik- kitabmu bahwasanya Kenikmatan di surga nanti adalah malu saya kamu mengatakannya. akan bersama dengan anak istrimu di surga. Mana? Coba tunjukkan dalilnya. Kenikmatan di surga nanti adalah malu saya mengatakannya. Memang begitu, memang begitu, Bung. Karena Yesus Edo, jangan menjanjikan mulai. Ini kores 100 loh. istri kepada pengikutnya. Matius 19 nomor 29. Kenikmatan di surga nanti adalah malu saya mengatakannya. Aduh, Edo. Satu kali lagi, Edo. Nanti gua keluar loh Ada amunisi yang namanya gua. nggak punya otak. Nggak ada Tias, yang Tias, namanya Tias. nggak punya otak. Tunjukkan dalilnya, Yes, tunjukkan dengerin. dalilnya. Di agamamu kalian akan bersama dengan anak istrimu di dalam surga adalah Malu saya ceritakannya. Oke, udah 3 kali. Kenikmatan di sorga adalah melihat Tuhan mengawini makhluk-makhluknya Tapi nanti. kata Rasulullah, Aduh. kesibukan para Keluar lelaki jadinya nanti di kan. dalam surga Gua nggak enak jadinya kan. Malu saya ceritakannya. Menikmati ketika Tuhan mengawini makhluk-makhluknya. Ah, Tuhanmu kan loh dari yang itu. para mengawini lelaki nanti. Dengarkan yang saya. masuk surga. Di surga Justru Tuhanmu adalah nanti akan memecah sibuk lawan menikmati Memecah Tuhan mempelai mengawini wanita. manusia-manusia perawan Mempelai suci. wanitanya. Tapi kata Dan Rasulullah, kalian yang menjadi para mempelai. lelaki nanti di dalam Ngerti surga adalah malu Menikmati saya ceritakannya. Tuhan mengawini para manusia-manusianya. 2 Korintus 11 para lelaki Tuhanmu justru yang masuk yang surga. akan Di surga mengawini Gua jadi manusia. salah jadinya kan. memecah lawan. Memecah Pecah perawan Habis malam pertama, suci dapatkan di 2 perawan istri, Korintus 11 selesai. nomor 2 oleh anak domba. Gitu. Indah sekali di Waduh, surga. Enggak enak, Masya kan keluar Allah. jadinya gua. Bagusnya ibu-ibu gak ikut dengar pengajian ini. Kaum muslimin. Sekali. Tapi kata Rasulullah, Nah sekarang kalau di kesibukan surga para kalian lelaki itu nanti di dalam kesibukan surga kalian apa? adalah Kesibukan kalian nanti di surga apa? Kesibukan kalian nanti Menikmati. Dengerin ustadz kalian, ini ustadz kalian. Tapi kata Rasulullah, Nanti di surga kalian kesibukan para kesibukannya apa? lelaki nanti di dalam surga adalah menikmati
Tuhan ceritakannya nih. Malu mengawini saya mengatakannya. manusia-manusianya di 2 Korintus 11 nomor 2. Ayo, para lelaki kalian kesibukannya nanti di surga. yang masuk surga. Di surga adalah memecah Kesibukan perawan kalian istri-istri. nanti di surga itu apa? Menikmati Tuhan mengawini Di surga kalian nanti manusia-manusianya di surga Habis malam nanti. pertama, Aduh. Di surga dapatkan kalian perawan nanti istri, ngapain? selesai, dia perawan lagi. Jadi LGBT di sana ya, Edo? Edo nanti di sana kalau jadi LGBT ya? Kalau di surga ya? Bagusnya ibu-ibu nggak ikut dengar pengajian ini. Ini khusus bapak-bapak. Kata Rasulullah, maaf ini hadisnya sahih. Tolong baca nanti dalam kitab Tamasya ke surga oleh Syekh Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Kaum muslimin. Tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah, malu saya ceritakannya nih. Mau terus? Bang Juma, malu Bang Juma. Kenapa? Kenapa Kenikmatan rupanya? nanti di surga yang tidak pernah diceritakan Apa yang salah? Apa yang salah? Kenikmatan di surga nanti adalah Apa yang salah dengan ini? memandang Apa yang wajah salah? Tuhan sambil Apa yang salah? Ya kan Apa yang salah dengan kan? ini? Ini Apa yang gue salah? cuma hanya mengasih apa yang Apa musuh yang gue salah? kasih. Kaum muslimin. Sabar. Apa yang Tapi kata salah? Rasulullah, Apa yang kesibukan salah? para lelaki nanti Nah, di dalam surga. Sekarang nanti di surga kalian itu apa kesibukannya? Tuhan mengawini manusia-manusianya. Oh, terus Wahyu kesibukannya 19 nanti Anda di dan surga 2 itu apa? Korintus Para lelaki Jelaskan dong. yang masuk surga. Di surga adalah memecah perawan istri. menikmati Tuhan Perawan mengawini terus. manusia-manusianya di 1 Pertama Korintus dapatkan 12. perawan istri, Nomor selesai, dia perawan lagi. Oke, itu di Gitu. surganya Islam, itu di surganya Terus, Pak. Islam. Nah sekarang di surgamu nanti kenapa? Ngapain Jus? Bagusnya ibu-ibu nggak ikut dengar pengajian ini. memandang Ini wajah, Bu Gurunda, memandang wajah mengatakan itu adalah sambil bagian ketika memecah. orang-orang Kristen di sorga Malu itu akan saya diundang mengatakannya. kepada sebuah perjamuan di mana anak Kenikmatan domba ini mengawini nanti di surga manusia-manusianya yang dijadikan perawan suci. Ya, oke. memandang Orang-orang wajah Kristen baik yang pria, Tuhan sambil yang wanitanya Oke, Gurunda. Justin, Itu yang mereka sembunyikan gitu loh. Justin, sekarang kamu kalau di surga ngapain? Kaum muslimin. Justin, Tapi kalau kata kamu di surga ngapain? Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah, malu saya ceritakannya. Memecah perawan, Masya Allah. Nah sekarang kamu ngapain? Kalau di surgamu ngapain Justin? memecah kelapa. Kan kelapa. Ya Malu saya ampun. mengatakannya. Gurunda yang Malu saya mengatakannya. Surganya Kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah, malu saya ceritakannya. Allahu Akbar. Senang saya. Kenikmatan surga Bukan para adalah lelaki. Di surgamu ngapain? menjadi Di surga pelaku yang dikawini adalah oleh Tuhannya di dalam Wahyu memecah 19 perawan sampai 7. istri-istrinya. Oke, memecah perawan di surga. Kami itu umat Islam, oke. Memecahkan perawan di surga. Nah, kan lendir, Iya, lendir. benar, jadinya sekarang- gua enggak. sekarang Kalau misalnya gua mulai ke sana tuh gitu Ada loh. Sekarang kalau di bisnis surgamu ngapain? lendir, bisnis lendir, dir. Nah, itu pemikiranmu, itu pemikiranmu. Berarti kau dari lendir kan? Lendir, Nah, bisnis kau diciptakan dari lendir. Lendir yang Malu keluar dari saya ayahmu gitu ya? mengatakannya. Jadi kamu Malu menganggap saya Jadi mengatakannya. kamu menganggap bahwa memecahkan perawan itu adalah suatu kehinaan ya? Kamu anggap gitu ya? Oh, berarti yang dilakukan oleh bapakmu ke emakmu itu adalah suatu kehinaan gitu ya? Sampai kamu lahir. Jadi kalau dalam Islam itu Gurunda ya, kalau dalam Islam itu kita memecah Masya perawan ya. Allah. Tapi kalau dalam Iya, surganya iya, Kristen iya. itu Enak Tuhan nggak? Kristen memecah Enak Ya perawan. enak dong, Bayangin coba enak bedanya. dong, enak. Coba bilang, kamu kalau tidak kau katakan tidak enak itu kau munafik atau kamu homo. Juma Kores. Jangan-jangan kau pecah Apa, dubur, kenapa? Bang. Halo Juma Justin, Kores. jangan-jangan kau Justin. pecahkan dubur kau. Iya, Justin. Ya itu yang terjadi Gurunda. 2 Korintus 11 nomor 2 gitu loh. Iya. Aku kuserahkan menjadi Yesus perawan malah suci sibuk bagi ya. Tuhannya. Kan Udah gitu. orang tua. Masa kayak gini sih Ya gini bahasanya? gini. Ya makanya Orang tua kalau yang kami di jangan Islam, dimulai makanya. kalau kami di Islam memecah perawan. Nah, kalau kalian apa yang kalian pecahkan? Dubur. Memecah perjaka Gurunda. Mereka malu menjawabnya. Jangan kayak gini. Pusing lah. Jangan kayak gini. Lucu kamu. Edo, pantas
alasan aja ada Bible gay. Ternyata aduh, pecahkan kelapa katanya. Aduh, pecahkan dubur gitu ya. Pantasan di gereja, pantasan di gereja itu boleh nikah gay. 2019 nomor 4 Oh, Yang ngomong sejenisnya sendiri, ustadznya sendiri. Iya, saya sudah akui di surga kami pecah perawan, kamu pecah dubur. Kamu punya kelamin, kamu bangkit ke surga, kau bangkit di surgamu bangkit. Salah satu nikmat yang ada dalam surga kau adalah bangkit, kau bawa kelamin. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Untuk apa? Jadi kau di surgamu itu sibuk Karena inilah beronani. yang kita tahan-tahan di dunia. Kamu sibuk Inilah yang beronani kita di tahan-tahan surga. di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala di surga adalah Ketika salah dia di satu nikmat surga, yang ada dalam surga dia adalah pesta membawa seks. kelaminnya. Cara memuaskan Minta dirinya maaf, adalah karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. onani. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala di Kamu surga kan bawa adalah pesta kelaminmu. seks, adalah pesta Kamu seks. bangkit bawa kelaminmu. Kelaminmu kau apain? Syam meminta maaf setelah ceramah pesta seks. Kau apakan kelaminmu itu Viral untuk ceramah seorang apa? ustadz selebriti Indonesia dalam acara Untuk TV apa agama itu di salah satu kelaminmu, TV swasta di Justin? Indonesia yang Di dengan sana? gamblang menyebutkan soal pesta seks. Atau jangan-jangan kau Acara ingin ini mengatakan ditayangkan di hari kamu Sabtu bangkit pagi tanggal tanpa 15 kelamin? Juli 2017 lalu. Di surga adalah pesta seks, adalah pesta Justin, seks. Syamsuddin Justin Nurmaka bangkit atau tanpa dikenal dengan kelamin. Ustadz Syam Kalau muncul Justin dalam salah bangkit satu tanpa program kelamin, pagi, itu yaitu bukan Islam surga, Ustadz itu yang masih berusia neraka, 24 itu tahun ini siksa. mengatakan dalam ceramah paginya Dan saat kalau itu Justin bahwa bangkit salah dengan satu kelamin, program versinya yaitu dia pesta tidak seks. ada Dikutip melakukan langsung dari hubungan ceramahnya. seks dengan wanita, berarti dia Tapi onani kata di sana. Rasulullah, Di surganya kesibukan Justin para berarti lelaki sibuk nanti di dalam beronani. surga adalah malu saya ceritakan ini. Sibuk onani Justin di surga. Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah Tuh, Edo Justin kan bangkit, jadi sakit hati Justin gitu loh, bangkit untuk dengan kawan-kawan yang kelaminnya, mendengarkan yang lain tapi gitu. ternyata mereka Karena udah mulai tidak lagi mengambil bersatu pertama, di surga, dapatkan perawan dari istri, tidak memecahkan perawan. Berarti Justin di surganya sibuk Gitu. onani. Terus Pak, bagusnya ibu-ibu nggak ikut dengar pengajian ini. Justin sibuk onani nanti di surga. Kata Rasulullah, maaf ini hadisnya Allahu sahih. Akbar. Tolong baca nanti dalam kitab Tamasya Tidak. ke surga oleh Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Allahu Akbar. Judul aslinya adalah Masya Hadil Arwah Allah. ila Biladil Afrah. Masya Allah. Rasul Masya berkata, Allah, maaf, Masya maaf, Allah. zakat Kalau umat laki-laki ketika dia berdiri karena kalau syahwat umat selama Islam 70 tahun penuh berdirinya. dengan apa kegiatan kemudian layaknya suami istri. Adil arwah ila biladil Orang afrah. Kristen bangkit di surga Rasul berkata, punya kelamin, maaf, tapi tidak ada zakar laki-laki persetubuhan. ketika dia Jadi berdiri mereka karena mau syahwat ngapain? selama 70 tahun berdirinya. Kristen bawa kelamin ke surga. Kasih tahu di 2 Korintus 11 nomor 2. Rasul Mereka itu berkata, diserahkan maaf, menjadi perawan maaf, suci kepada zakar Tuhannya. laki-laki ketika dia Tuhan berdiri ngapain karena itu perawan syahwat suci selama selain 70 tahun berdirinya. di satu dagingnya. Syahwat laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun Berarti berdirinya. mereka bersyahwat dengan Tuhan Judul begitu aslinya ya? adalah Hadil Arwah ila Biladil Itu Afrah. Gurunda yang aku bilang tuh itu. Rasul berkata, Itu yang bikin maaf, malu. maaf, iya. zakar laki-laki Berarti ketika dia mereka berdiri bersetubuh karena dengan syahwat Tuhan. Ada selama tuh Wahyu 70 tahun 19 nomor berdirinya. 6, Hosea 2 nomor 2. Kan di situ kita tahu kan. Bersetubuh dengan Kaum Tuhan muslimin. nanti. Tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah malu saya Jadi ceritakan Tuhan ya. lagi di surganya, dia itu berubah wujudnya menjadi seekor binatang, anak domba. Kesibukan Anak para dombanya lelaki inilah yang nanti Enak menyetubuhi dong. para Masuk perawan surga di di surga. surga Korintus 11 adalah nomor 2. mencari Kita tuh Ani ini kok orang surganya kok Masya Tuhannya Allah. mau Iya, dari ya. makhluk-makhluknya. Masa dia malam kawin pertama dapatkan kawin dengan perawan kayak istri, gitu, jadi- selesai ya perawan lagi. jadi dia jadi dia gimana itu ya? Terus Pak, Udah angkat topik aja. Ini bro. kan Justin lah. bagusnya apa, ibu-ibu gue ikut ini dalam ketuayan pengajian ini. dari apa yang Udah. Ini khusus Yang bapak-bapak. muslim di Kata Rasulullah, maaf ini hadisnya sahih. Tolong baca nanti dalam kitab Yang muslim di Tamasya Fir'aun. Ini kan surga gua oleh yang Syekh tuh, Ibnu ya. Qayyim Iya. Al-Jauziyah. Kenapa malah gua yang Judul bilang? aslinya adalah Harusnya Hadil kan Arwah ila dinikmati Biladil aja. Afrah. Justin, Ya enggak? Rasul angkat berkata, topik aja, angkat topik. Ayo. Ya, angkat jangan topik. jangan ini aja pertanyaan saya dong. Kalian Masa- kalian bangkit karena dengan Justin kelamin. begitu, jadi gua Kalian bisa ngapain lepas dengan gitu loh. Gua kelamin bisa kalian? ngeluarin argumen Coba. gua yang paling Ngomong juga kasar. ini. Siapa yang mau Ayo. dengerin? Kores ngomong Ayo, juga. ayo. Ah, kalian ngapain dengan kelamin kalian di surga? Onani Makanya gitu. jangan mulai. Asik.
onani nih, atau kalian pecahkan dubur di sana? Ayo. Bang Juma, ayo dong, tunjukkan dong abang itu bermartabat. Kok jadinya ke saya? Kok jadinya ke saya, Mbak? Saya kan bertanya. Saya bertanya, kalian bangkit dengan jasmani, dengan kelamin. Nah, kalau kelamin kalian itu ngapain? Aja bro, Juma. Pasti akan dijawab. Makanya Tias, Kaisar, jangan mundur, Ternyata Justin sibuk nanti di surganya. Kami bisa melakukan makasih kami kepada Tuhan kalian yang mendengar. Jangan Mute dulu Bang Juma, mute dulu. Dewasa. Ya udah, Gurunda, kita tenang lagi Gurunda. Mereka udah belajar. Silakan Kaisar, mau ngomong apa? Iya, kita angkat topik surga sesuai dengan yang lo ini kita ributkan. Ayo. Iya, boleh. Zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. Ya nggak apa-apa. Lagi coba. Tapi syahwatnya gue membalas Rio Kaisar. Mana ke istrinya kan? Lu mesti siap ke wanita nih. kan? Mulai lagi. Ke lawan jenis kan? Kawan-kawan, kita akan melakukan penginjilan. Sekarang kamu kelaminmu kau apakan di sana? Buat apa kelaminmu? Jadi tongkat. Tongkat untuk jadi lato-lato di sana gitu. Ntar dulu, yang enak dong. Bang Juma, Masya tunjukin dong integritasmu. Ayo, tunjukin dong kedewasaan kalian. Ayo, mute dulu semuanya, mute. Ayo kita angkat tema surga Ya tapi yang jujur ya debatnya ya. Iya, jujur Oke. Ada timer Di Islam itu sibuk berkeluarga di sana. Nah sekarang si Justin ini kalau di surga bawa kelamin, ngapain kelaminnya? Coba jawab. Kita bikin aturan dulu. Kita bikin aturan Onani di sana, onani. Bang Juma, Justin, kau ngapain di surga nanti? Onani gitu. Dengan bahasa yang baik. Pecahkan dubur gitu. Kayak di dunia ini. Kejang. Enggak dong. Justru kalau saya tanya ke kamu, saya kan sudah mengiyakan. Maaf. Oke. Zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. Kelaminmu itu buat apa di surgamu, Edo? Anunya cuma 70 tahun pegang. Oh iya dong. Hebat dong saya. Ada tempat pelampiasannya. Nah, kamu kelaminmu untuk apa? 70 tahun. Iya. Kelaminmu untuk apa, Edo? Di sana kelaminmu. Kamu ngapain? Caramu melampiaskan syahwatmu kayak mana, Edo? Onani? Justru kamu yang main lendir karena kamu onani. Kau permainkan lendirmu sendiri. Aduh, jangan-jangan kau gini Muslim. Tapi kata Rasulullah, kesimpulan para lelaki nanti di dalam surga. Di surga justru dia onani. Aduh, ndak enak saya bilang. Kenikmatan surga Kristen di dalam surganya adalah mau terus kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan fantasi gua tuh kepada Yesus dan Paulus dan juga surga lu tuh udah banyak. Lah ini ustadzmu yang ngomong kok gitu aneh kamu nggak menerima ustadzmu ngomong. Lo kenapa ketika gua ngomong kepada lu nggak menerima? Lo ada yang bilang katanya kenikmatannya melihat wajah Tuhanmu. Sekarang yang lebih nikmat mana? Loh, mana mungkin kenikmatannya ada dua? Semuanya nikmat. Kenikmatan pertama melihat wajah Allah. Kenikmatan kedua adalah berkumpul dengan keluarga. Kenikmatan yang nanti ke 100 kesekian kalinya baru dengan bidadari-bidadari yang ada gitu. Nah sekarang coba kita mau bandingkan ya. Pertanyaannya begini, kapan kamu wik dan kapan kamu melihat wajah Allah? Saya tanya. Ini Gurunda kemana nih? Kok nggak hilang? Mungkin Bang. Kabur. Oh jangan di-kick dong, jangan diblokir gitu dong. Ya elah baru soal dubur doang udah. Nggak di-kick. Lawan ustadzmu di YouTube itu, jangan ngoceh di sini. Alah. Loh, gua tidak melawan, gua menikmati. Malah gua tahu kalau di surganya Kristen nomor satu sebagai pengganti 70 nomor 100 gitu. Nomor 100. Kak, mana dalilnya nomor 100? 72 bidadari penggantinya dalam surga Kristen gitu. Mana dalilnya itu nomor 100? Itu kan karangan. Mau kenikmatan itu nomor 100. Itu kan karanganmu nomor 100. Kamu malu kan? Ya udah penggantinya apa? Kamu malu kan? Enggak, gua kamu malu. Nah, kalau kamu malu, kenapa itu dijadikan kenikmatan 100? Kamu ulama, kamu nabi bukan? Kamu tadi mengatakan itu kenikmatan nomor 100. Mana dalilnya?
Loh, terus yang pertama kan ada tuh yang di Al-Quran tuh, melihat Nah, Allah. Terus nanti siapa ada yang juga membuat tuh urutan bertemu itu? dengan Mana hadis? keluarga yang gua cintai. Ya, mana Lalu kemudian hadisnya? yang soal 72 bidadari ini adanya di Al-Quran atau di hadits? Kamu di sini nggak usah menyesatkan sama kok Muslim. kamu kabur-kaburan sih. Loh, kamu itu membuat urut-urutan seperti itu Lo kok ngawur kamu. emosi. Coba dong di Al-Qur'annya dulu ada nggak 72 bidadari gitu. Loh, kamu tadi yang mengatakan Lo kok urutan-urutan kok. terdiam? Ayo dong dijawab. Ada nggak 72 di bidadari di Loh, kok saya yang harus jawab? Enggak ada kan? Nah, Saya gitu kan tadi makanya gua kasih mengatakan tahu di sini, kok, biarkan saya gua bertanya keginjilan, teman-teman Edo, muslimmu gitu. ada yang Sekarang kita pakai yang hadis dulu ya, karena Al-Quran ini nggak kenikmatan level kalau kita itu- bandingkan dengan perjanjian baru. kenikmatan itu adalah Baru. melihat wajah Sebenarnya hadis juga nggak Tuhanmu. level sih, cuma nggak apa-apa. Terus kamu membuat urutan. Nah, sekarang kita perhatikan 72 bidadari di hadits ini kalau di dalam kekristenan bisa dibandingkan dengan apa? Coba gue pengen Loh, tahu. surga Kristenan bukan urusan lendir, bro. Nggak Ya, nggak terus ada apa urusan yang mau ngers-ngers mau itu. ditawarkan apa kepada umat-umatnya? beda. Lu kan misalnya Nggak udah beda, selamat Bang. nih. Terus dikasih apa di surganya? Gue pengen tahu coba. Loh, Buat tertarik. kamu bertanya seperti itu justru membuat kamu semakin lemah, tidak mampu menjelaskan surgamu. Kamu tadi sudah Loh, blunder surga membuat gue dari urutan. tadi udah gue jelasin. Kaisar pun sampai terdiam loh ketika gue tawarkan. Oke, sekarang kenikmatan nomor Kaisar ketika gue kenikmatan tawarkan surga Islam. kalau Sekarang gue ingin ditawarkan surga Oke. Kristen. Ada Kalau apa tegang- selain melihat Tuhan kalau mengawini tegang, manusia? Coba ada kalau- apa di sana? sekarang gini, kalau wig-wig nomor 100, nomor 99-nya apa? Ada yang lain pasar. Pasar gundulmu itu. Lo kan Ayo, memang Bang ada Juma, pasar ayo, kok Bang Juma. marah. Kenapa Lo kena report emosi? cuma. Lo kena report ya? Yuk. Apa Lawan gurunya ini mematikan ustadzmu ya sendiri argumennya? loh. Kamu di report sama muslim itu Alhamdulillah. melawan ustadzmu sendiri. Oke, Loh, Edo. kenapa Gini, Edo. di-report Sekarang gitu saya loh? Kenapa tanya, Edo. gurunda kami di-report? Edo, Ada apa apakah dengan kamu Roh Kudus di dalam batin apakah kamu kalian? nanti di surga punya kelamin atau Diam. tidak? Jawab saya. Sudahlah, saya mau belajar surganya Islam. Ayo Apa ini jawab orang? saya. Saya sudah akui kesibukan kami memecah perawan. Oke, nggak masalah. Itu adalah sebuah hadiah dari Allah. Loh, Nah sekarang ada teman muslimmu sekarang- mengatakan melihat itu- wajah Allah. Yang benar yang itu mana? terserah. Sekarang saya tanya samamu, kamu di surga punya kelamin atau tidak? Ini aneh ini orang. Ini aneh bisa ini jawab, orang. coba. Ini Mungkin aneh ada ini kelamin orang. di sana. Ini aneh ini orang. Saya tanya samamu Edo, sekali lagi, kamu di Bang, surgamu punya kelamin atau Ini tidak? Zuma berbeda dengan Kores. Kores Hey, bilang yang saya paling tanya nikmat itu sama melihat Edo. wajah Allah. Edo dijawab, jangan Edo, minder sama surga lu Edo. Walaupun kami Jangan tahu surga lu kayak minder. wayang, tapi lu jawab. Kamu diberi kesempatan kamu menjelaskan bangkit. Islam, tapi kamu Kamu menolak. bangkit nanti di Kalau surga berdasar. punya kelamin atau tidak, Edo? Jawab. Nah, Kamu disaksikan Gimana, ratusan Bang? orang loh, bro. Ini justru kamu yang disaksikan Jangan jutaan kabur. manusia. Saya tanya sama dijawab. kamu kan udah Oke, puas tuh. Kamu udah oke. puas. Nah sekarang Kalaupun menurut kamu salah, sekarang yang benar bagaimana? saya Kores tadi tanya samamu. mengatakan, Sekarang yang saya tanya nomor samamu, satu Edo. adalah melihat Di wajah Allah. surgamu. Seks Nanti itu kalau nomor kamu 100. bangkit, kalau kamu bangkit nanti kamu punya kelamin atau tidak? Cuma kalau tanya itu yang ayo dijawab Edo. Kaum muslimin. Nggak mau dijawab. Bukan para lelaki nanti di dalam surga. Nggak mau dijawab. Bisa ceritakan aja. Nggak mau dijawab. Kenapa kamu nggak mau jawab? Kenapa? Kamu diberi kesempatan menjelaskan Enggak, surgamu. Saya Kenapa malu? memberi kesempatan. Enggak, saya nggak malu. Saya sudah akui. Yes. Kami sibuk 70 memecah tahun. perawan. Yes. Astaga. Perawan Yes. siapa? Dengan bangga. Yes. Dengan bangga. Perawan siapa? Sekarang- Yes. Sekarang saya tanya sama kamu di surgamu punya kelamin atau tidak? Perawan istrimu kan sudah pecah di bumi. Sekarang kelaminnya saya tanya ketinggalan sama di dunia gitu bersama kamu pohon punya ara yang kelamin terkutuk. di surga Cuma- atau tidak? mau punya Apa? otak enggak? Kamu punya otak Ada enggak? otak saya. Kamu tanya coba itu bantu berbobot. Justin. Ya makanya saya tanya sama kamu di surga ada kelamin atau Tanya tidak? yang berbobot. Bang, Tentang surga. ini berbobot, Bang. Tanya Ini tentang surga, berbobot. tidak Tidak Ini berbobot. berbobot. Tanya. Saya tanya, kalian di Sekarang surga saya itu tanya. punya kelamin atau Saya tidak? Tanya, bidadari dipecah perawan, kembali perawan. Kan kasihan bidadari yang sudah Oke. sobek, dijahit, Oh, sobek terus. nikmat sekali bagi kami. Nah, sekarang pertanyaan saya, Memberikan- apakah di surga kalian punya kelamin atau Allah tidak? memberikan Jawab. Kamu kenikmatan, tapi Atau memberikan wayang, Jawab tipis-tipis saya. ada dua. Jawab saya. Kan
Di Iya, ini surga dijawab. kalian punya Kami- kelamin atau tidak? Kami Lendir, seperti kami Sekarang saat saya tanya, ini waktu dibangkitkan Muhammad dengan tubuh menulis Isa, kemuliaan ya, dengan tubuh kondisi yang kemuliaan. sama. Tubuh kemuliaan kalian itu punya kelamin atau tidak? Berarti kelaminnya mulia gitu ya? Sama seperti Yesus, Mau terus? sama seperti Yesus. oke. Kami belum melihat Yesus Berarti itu seperti berarti apa. kalian Tapi kalian jadi paham. kalian jadi Tuhan Ibnu juga Qayyim gitu. Kalian al-Jauziyah. jadi Tuhan gitu. Judul Kalian jadi aslinya Tuhan adalah juga. Hadil Arwah ila Jadi Biladil Tuhan Arwah. juga. Tapi kan mengambil rupa Rasul manusia. berkata, Iya, maaf, oke. maaf. Berarti Yesus di surga laki-laki juga nanti ketika dia adalah berdiri manusia. Karena syahwat selama Ketika 70 di tahun surga, berdirinya. ketika di surga nanti, ketika nanti di surga Masih Yesus itu dengan manusia. Mama saya meninggalnya. Masih dengan tubuh kebangkitan manusia yang Maksudnya ilahi. gimana? Manusia yang ilahi. Masih- Maksudnya kayak mana? Manusia Iya, kok ada iya. ilahi? Hakikat- Berarti manusia yang jadi Ada. Tuhan gitu. Manusia jadi Tuhan. Surga Ilahi Allah yang berikan jadi 70 manusia. bidadari. Loh, Ilahi yang jadi bagaimana manusia ceritanya? yaitu Ilahi firman. menjadi manusia. Firman Berarti Allah. berarti Tuhanmu nanti di surga itu adalah manusia gitu kan? Bisa menerangkan seluruh Ilahi dunia yang manusia kan? Berarti Tuhanmu punya sisi kemanusiaan. Oke. Nah, dia punya kelamin. Yesus punya kelamin atau tidak? Kalau orang lagi jelas itu kamu diam. Jangan ngerocos saja. Banyak Saya tanya sama kalian, ketika Loh, di kalau surga Gurunda kalian, bertanya, ketika di disuruh surga diam. kalian, Tapi ketika apakah Edo di muter surga video-video itu tentang Islam mengganggu kali- jalur perdialogan, dibiarkan kalian saja. punya kelamin atau tidak? Itu dulu. Jawab. Gini Jawab. loh, jangan sama. Jangan ini loh, jangan ini loh, jangan. Oke, sekarang Baik. pertanyaan saya jelas. Di surgamu kamu punya kelamin atau tidak? Itu aja dulu pertanyaan saya. Please dijawab. Jangan disamakan Bukan saya sedang menyamakan. Di Filipi 3 Saya ayat tidak 20 sedang sampai menyamakan. 21. Saya buka aja, sedang bertanya, di dalam surga kalian itu kalian punya kelamin atau Surga tidak? kalian itu tidak adil. Surga kalian itu tidak Loh, adil. justru ini saya tanya, oke kalian Tidak sudah adil, puas menghujat tidak surga adil. kami. Sekarang yang saya di- tanya yang di samamu. bumi, yang di bumi Sekarang saya dihalalkan, tanya di surga samamu. dihalalkan kan. Sekarang Kalau saya tanya suami- samamu. Dalam juga ada yang Apakah di menghujat. surga Itu kalian yang itu kalian di punya surga. kelamin atau Wah. tidak? Ayo. Surga Bang Juma nggak ada yang menghujat. Kan itu pernyataan Ustadz Bang Juma. Mana ada yang menghujat? Emang itu Iya, kenyataan yang saya disampaikan sudah ulama mengiyakan. kalian. Saya sudah mengiyakan. Kurang apa lagi? Sekarang giliran Anda. Sekarang giliran Anda. Itu kan tidak Nah, ada sekarang menghujat, itu giliran bukan Anda yang hujatan. menjawab. Cewek bisa Di poliandri surga nggak? kalian itu Yang ada cewek kelamin bisa poliandri kalian nggak? atau enggak ada? Kenapa enggak bisa yang- jujur sih teman-teman? Kenapa cewek enggak mau di surga- jujur? Yang cewek di surga Islam bisa poliandri nggak? Oleh, Ya, siapa tahu ada kelamin kemuliaan di surganya Sekarang Kristen gitu kan. Ayo dong dijawab dong. Jangan kelamin Kok ikut kemuliaan, cowok? jangan. Saya Itu- cuma pingin itu tahu halusinasi di Muhammad. surga kalian punya kelamin atau tidak? Ah, Kok mau nyamain sih? Jawabannya Saya nggak ingin menyamakan. Filipi 3. Saya bertanya kepada kalian punya kelamin atau tidak? Baca ayat Kalau Filipi tidak, 3. kalau tidak katakan Bapak. tidak. Kalau tidak berarti Baca kalian ayat tidak 23. begitu. Tuh Nah punya sekarang kelamin, kamu jawab, mau kalian punya kelamin atau Mau nggak? tidak nanti di surga? Ini kamu mau Nikmat. kelaminku, aku punya kelamin di mun nggak? Nikmatnya cuma Jawabannya 70 itu tahun kenapa berdirinya. emosi dijawab Jadi dong? emosi lu. Dijawab. Ayo dijawab dengan Kami penuh kasih. aja ayo. tidak ada yang marah, kalian pertontonkan kayak begitu. Iya Kami loh. mengiyakan, kami mengiyakan. Ya. Nah sekarang giliran Filipi 3 kalian ayat 21. ini yang perempuan Baca. diam dulu, yang perempuan diam dulu. Baca, Saya tanya ya, kalian, baca. kalian itu bangkit punya kelamin atau tidak? Itu jawabannya Filipi 3 ayat 21 dibaca. Kok nggak ngedengar sih Bang Apa? Juma? Apa berbicara mengenai Lah. berbicara Baca mengenai aja. kelamin atau tidak di sana? Kamu kan Filipi, muslim. Iya itu bicara Kamu kan tentang muslim. Oke, tubuh coba, karena coba, dibangkitkan. coba Anda Baca. bacakan, Jawab, coba. Kenapa kamu yang ngotot? Coba dibacakan Tias, dibacakan. Gitu loh. Kok Tias sih Hadin yang Karena dibacakan? kewargaan kita, oke. Karena Oke, silakan. kewargaan kita adalah di dalam sorga. Heeh. Dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada Oke. dirinya. Tubuh Oke. kami ini sama seperti Di dengan Yesus. tubuh Yesus.
Sekarang Tubuh saya yang tanya, hina ini, sekarang. tubuh yang hina. Bentar Udah, dulu, udah, ini udah, dijelaskan. udah. Sekarang saya Loh, tanya saya sama mau Tias. ngejelasin kok Udah, udah. sekarang saya mau tahu. Sekarang saya mau tahu. Yesus itu Tubuh yang punya, hina mohon ini. maaf. Yesus pada hari ke-8 nonotnya disunat. Anda punya nonot juga nanti, Mbak Pak Tias. Kaisar, aku turun dulu bentar ya. Tidak ada Itu yang lari dia benar kan? itu. Lari dia. Yesus punya Ada kelamin. dijelaskan, Pak. Apa yang Yesus mau saya punya jelaskan? kelamin. Kelaminnya kelamin laki-laki. Apakah Mbak Tias juga nanti bangkit punya kelamin laki-laki? Muhammad waktu nidurin Aisyah atau ke kanan atau yang ke kiri. Kelamin laki-laki. Nah, Yesus Enggak, loh. kelaminnya laki-laki, Mbak. Goyang. Yesus kelaminnya laki-laki. Ini yang hitam mukanya diam dulu. Yang hitam mukanya diam dulu. Sekarang saya tanya, Anda mengatakan Anda akan bangkit. Dengarkan, Anda akan bangkit sama seperti Yesus. Yesus punya kelamin. Saya tanya, apakah kelamin Anda nanti ada bertitik ke Pertanyaan nggak Yesus? berbobot. Pertanyaan nggak berbobot. Sekarang kalau Bukan kamu dah bisa- berbobot, Bung. Bukan dah berbobot. coba Ini saya untuk jawab. menerapi Jawab supaya pertanyaan otakmu saya. waras. Ngerti nggak jawab kau? Pertanyaan otakmu nggak waras. Supaya kamu waras. Itu cuma selangkangan. Supaya Otakmu kamu cuma- waras. Saya tanya. Bang Agar Juma, kamu Bang Juma. waras. Itu lagi Waktu ayatnya. Muhammad Mbak nidurin Tias, Aisyah, Mbak Tias, kamu lagu-lagunya bangkit itu sama goyang ke seperti kanan atau Yesus, goyang ke betul kiri? atau tidak? Waktu Muhammad goyang Aisyah. Kamu lato-latonya muka goyang ke hitam, kanan atau muka goyang ke hitam, kiri? muka hitam penghuni neraka, muka penghuni neraka diam. Saya tanya Tias. Waktu Tias, Muhammad- kamu waktu bangkit Muhammad goyang sama Aisyah, seperti lato-latonya Yesus, goyang betul ke nggak? kanan atau goyang ke kiri? Betul nggak? Coba jawab. Jawabannya Coba Matius jawab. Mana dalilnya? Kamu Mana bangkit dalilnya? sama seperti Yesus, betul? Iya ini bangkit ini jawabannya Matius Oke. 22 ayat 30. Silakan baca Oke. Pres. Matius 22 nomor 30. 22:30. Oh, ini yang Oke. hari kebangkitan kawin tidak kawin itu hubungannya apa ya? Lawan saya aja. Itu hari kebangkitan itu bukan di surga, Bung. Iya. Di surga tidak Saya kawin-mawin seperti tidak surga tanya kalian. kawin mawin. Ini hari Kalau kebangkitan. tidak ada Hari kawin mengawin, ngapain kebangkitan. Bapak menanyakan tentang perihal Kalau jenis kelamin tidak yang ada seperti Bapak kawin bayangkan? mawin, kalau tidak ada kawin mawin, apakah Anda ingin mengatakan saya tidak punya kelamin di surga nanti? Urusan kalau sudah tidak Kau diam, diam, Kalau muka tidak neraka dijawab, diam, sudah. diam, Ya kamu sudah. diam. Saya tanya sama Mbak Tias, diam, Kristen apakah Afrika, nanti, diam. apakah nanti di surga kalian bangkit tidak punya kelamin? Apakah betul kamu bangkit dalam keadaan cacat, tidak punya kelamin? Jawab saya. Yang cacat itu nabimu. Woi, Pedofil. Iya, Kristen susah Afrika, juga. diem. Kau jangan menghujat kau, jangan cabang menghujat kau. Afrika. Jangan Lu kau nggak menghujat. bobot. Monyet Kamu kau jangan menghujat. menghujat kau. Kamu nggak berbobot. Monyet penyembah bangke, jangan kau menghujat. Diam. Ya, kamu penyembah Matias, lato-lato Matias, Muhammad. Kristen saya Uganda. tanya sama Woi. Matias. Lu Kau jangan sampai nanti kau sama Saipudin Ibrahim kau nanti ya. Jangan kau menghujat. Saya tanya baik-baik kalian. kenapa? Ngerti? Kalau kau berani buka Emang kenapa? kameramu, Kamu kenapa nantang kayak gitu? Ini orang dialog, saya tanya. Berani keroyokan. Monyet, asu, babi, diam. Woi, Diam. Kristen cabang Babi, Afrika. asu, babi. Woi. Kamu minoritas di sini, kau jangan macam-macam kau ya. Sekarang saya tanya sama Mbak Tias, Nggak benarkah usah ada ngancem kau Zuma. Aduh, Nggak boleh, intimidasi Bung. kau. Saya macam-macam. tidak pernah menghina Yesus, Bung. Nggak Saya usah pernah menghina Yesus. bawa-bawa, Nggak nggak usah pernah menghina bawa-bawa Tuhanmu. Sarah Ngerti kamu. kau? Ngapain minoritas-minoritas? Ini Sarah, dia sudah menghina Nabi saya. Emang kamu nggak menghina? Kamu Apa tidak yang saya hina? menghina kok. Anjing, apa Banyak. yang saya hina? Anjing, apa yang saya hina? Anjing, pemakan anjing, apa yang kuhujat? Woi. Menghujat Woi, duluan. Kristen cabang Afrika. Jawab, woi. Apa yang saya hujat anjing, babi? Aduh, kamu tadi melawan ustadzmu sendiri kok. Ayo, Saya jawab, bukan woi. larinya ke Kristen cabang sana. Uganda. Saya hujat. Dasar Kamu tadi menghujat. keturunan Buddha, Kamu keturunan menista. penjajah. Kejang-kejang. Orang dialog baik-baik, hujatnya ke Nabi dasar babi anjing kalian. Siapa yang hujat nabimu? Nggak ada. Kau tadi anjing babi. Siapa? Ini si hitam ini, si babi. muka anjing ini, biadab ini, setan. Nah, itu, Temui ya, saya, itu, babi. cabang Afrika satu nih. Hah? Dasar Oh, pemakan temukan bayi. saya di Makassar kalau kau mau bicara-bicara kayak begitu. Orang bicara tanya baik-baik. iya. Apakah kalian bangkit nanti dengan kelamin atau tidak? Kenapa larinya ke Nabi, setan? Tunggu gua lempar lu ke muka bapak di Ketika sorga lu. kamu mengatakan kamu lebih Dasar paham biadab. Kristen, itu kamu sudah menista. bro. Saya katakan samamu, kau itu menjadi Kristen karena iman, bukan karena memahami Bible. Ngerti kau? Kamu tadi mengatakan. Makanya saya tanya Sudah saya dijawab. tanya sama kalian. Oke,
Kalian itu bangkit dengan kelamin. Dasar penghuni neraka. Kau diam, kau setan, kau diam. Kamu punya otak enggak? Kamu punya otak. Saya enggak? punya Kamu otak, makanya saya tidak menyembah manusia, mantan mayat. Ngerti kau? Kalau punya otak, kalau punya otak. Cakep Kalau punya Bunda, otak gas terus. Kalau kau punya otak, nggak mungkin kau nyembah mantan mayat. Ngerti kau? Kalau kamu punya otak nggak mungkin ngikutin Nabi yang tidurin Aisyah, bayi kecil, bocil. Istrinya? Ditidurin istrinya? Apa yang salah? Nggak bisa ditidurin Sekarang gimana gini sih? Kalau istrinya ditidurin Kalau apa lu punya salahnya? otak nggak mungkin lu diajak melihat kau. perkawinan Tuhan lu dengan manusia. Kalau lu punya otak Cara nggak mungkin tidak Tuhan punya bapak lu otak itu kau. istrinya selingkuh lalu kemudian Yang melihat salah persaudaranya itu dari di buah dadanya gereja. Hosea 2 Yang nomor 2. salah itu di gereja, peristrikan laki-laki di gereja kau itu. Ngerti kau? Kesurupan. Aku tanya Kalau lu punya Kamu otak nggak keberatan. mungkin Yesus minjem kode Kamu dari kembali keberatan. sampai sekarang. Orang menikahi, orang menggauli istrinya kau keberatan. Di gereja laki sama laki dinikahkan sama pendetamu. Kau nggak keberatan itu? Dasar dongok kau. Tidurin budak nih, tidurin. Kalau lu punya otak lu pindah ke Malaysia Dasar nggak di Indonesia budak. kan Indonesia banyak Islamnya. Di mana? Nih tidurin budak jadi panutan, otaknya di mana? Gerejamu itu menikahkan laki sama laki. Hah? Kan Kau nggak punya malu, Itu kan kau punya oknum. otak. Itu kan oknum. Oknum ini di Kalau lu punya gereja, otak lu Bu. pindah Afrika Selatan di mana budaya Lama-lama Kristen kusiram juga. memperkosa sesama. Kamu pakai ketuban kuda kau lama-lama. Orang tanya baik-baik, apakah di surgamu kalian itu bangkit dengan kelamin? Baik Kenapa apa? susah Baik, kau kali? teriak-teriak kau. Kau teriak-teriak, kau sudah dijawab masih maksa terus, masih memframing. Ya sekarang kau jawab, apakah kau bangkit dengan kelamin atau tidak? Kamu mau ngebut, kamu mau ngebut. Meow. Nggak Mau berani ngebut. kalian nggak Kamu berani mau menjawab itu, kalian Kamu nggak mau berani. ngebut Loh, kalau Kenapa? kamu mau aku jawab, mau ngebut gak? Kalau lu punya otak lu bisa menjawab di surga lu tuh lu ada kelamin atau enggak. Itu juga kalau lu punya otak. Atau kau ingin mengatakan kau bangkit tanpa kelamin? Hah? Nah, otak lu otak rohani soalnya. Otak lu rusak. Otak mesum, otak kalian otak mesum. Nah sekarang jawab aja, kalau kau nggak mesum jawab aja. Kamu di surgamu punya kelamin atau tidak? Ayo. Inilah ibu-ibu ya kaum muslimah, makanya dihindari pernikahan satu daging. Karena pernikahan satu daging membuat anak-anak kalian kekurangan nutrisi di dalam otaknya. Seputar selangkangan. Kenapa Kesibukan ditanya para seputar lelaki selangkangan? nanti di dalam surga. Jangan kau bicara selangkangan biadab. Tuanmu itu keluar dari selangkangan. Seputar selangkangan. Kalau tidak ada selangkangan, kau tidak punya Tuhan bernama Yesus. Ngerti kau? Kau jangan bicara selangkangan. Hah? Dasar kau orang bicara baik-baik, tiba-tiba kau Bicara datang baik-baik serang-serang apa? Bicara Nabi. baik-baik apa? Kamu menghujat menista kau. Sama mana? Tunjukkan nistaan saya mana? Coba. Mana penistaan? Penistaan. Mana? Tunjukkan. Penistaan kami mana? Ketika kamu Tunjukkan. mengatakan, Jangan nanti tampar kamu kau lebih lama-lama pakai paham. sendal jepit ya. Kok Ayo, emosi? tampar sekarang, tampar, ayo tampar. Udah kau nampakkan wajahmu. Ketemu dengan saya kalau kau berani. Saya di Makassar, saya di Sudiam. Berani. Datang sini kamu. Kau di datang mana? sini. Mana? Dasar lu makan. Jangan sampai muka lu rohani Kau- juga bisa masuk kamera ya. Kau makan babi, mukamu kayak babi gitu, kamu pede. Kau makan Kok orang. panutan Islam kayak gini sih? Ayo dong. Memang Tunjukkan dong. Islam itu kalau kau sentuh keyakinannya, hati-hati aja kalian. Belanda aja, majikan Anda kalian aja kami usir. Baik kalian, ngerti kalian? Orang. Kok Kalian kita kirim ke Afrika Selatan mau kalian, ha? kok Di sana bawa kalian tuh hidup tuh Sarah? makan kayu kalian di sana. Kok bawa Sarah sih? Lah dari tadi kalian bawa apa emang? Kau bawa apa tadi? Kamu yang menyerang kekristenan kok. Nyerang ke Kristen orang orang bicara surga tadi di sini. Surganya Islam dan surganya Kristen kita bahas Kami tadi di bawa sini. data. Saya bawa data YouTube itu tadi suaranya Ustadzmu itu. Dan saya mengiyakan, saya nggak nolak kan? Giliran saya bertanya kau punya Loh, kelamin atau oke. tidak, kenapa kamu gak bisa Ya, jawab? Kamu belum jawab pertanyaan kami. Kenapa? nggak berbobot. Pertanyaannya apa? Kan Nanti tadi kamu Skores menjawab. Saya nggak mau benturkan Iya, katanya. iya. Sejumlah Gimana? muslim Gimana? mengatakan Yang mana? kenikmatan Kok itu melihat wajah Allah. wajah Lalu Allah. kok- Oke, Ya. oke. Di Yang surga mana itu, yang lebih nikmat? dengarkan saya. Di surga itu memandang wajah Allah itu sama seperti kehidupan kita di dunia dengan adanya matahari. Orang beraktivitas, tapi matahari tetap aja bisa dilihat. Oke, begitulah kami nanti di Jannah. Tuhan kami itu ibarat kami memandang bulan, tetapi saya kami terima. tetap beraktivitas. Oke, nah sekarang Saya giliran saya terima. bertanya. Giliran Nah, saya dulu. bertanya. Jawab,
Gila saya Kamu tambahin dulu Gurunda. Kamu tambahin dulu Gurunda. Dan Tuhan kami tidak mengawini manusia-manusianya. Nauzubillah min dzalik. Sebentar. Sekarang giliran saya bertanya. Giliran saya. Nanti kamu di surga punya kelamin atau tidak? Kamu jangan takut, Edo. Sebentar dulu ya. Kamu jangan takut, Edo. Saya tanya. Pertanyaan gak berbobot. Kalau menjadi Kenapa gak berbobot? Kenapa kau katakan gak berbobot? Kenapa kau katakan tidak berbobot? Sekarang saya tanya, apakah kamu bangkit di surga kalian nanti itu punya kelamin atau tidak? Kenapa kamu menyamakan surga kami dengan Saya surgamu? tidak menyamakan. Tuyul, saya tidak menyamakan. Saya hanya mengatakan, apakah kalian di surga punya kelamin atau tidak? Kalau tidak, katakan tidak. Kalau ya, katakan ya. Itu aja saya minta. Silakan. Enggak, masalahnya kamu ingin menyamakan punya kelamin. Begini. Edo, kau jawab aja. Setelah itu saya keluar dari sini. Di surga kalian itu punya kelamin atau tidak? Ya udah nih saya jawab. Saya jawab, silakan. saya tidak mau menjawab. Sudah itu saya jawab. Kenapa kamu nggak menjawab pertanyaan saya masalahnya? Jadi teman-teman, kita lihat lagi ya. Ini ajarannya. Coba lihat ajarannya. Kalau dia mengatakan dia bangkit tanpa kelamin, berarti dia cacat. Itu penyiksaan. Bukan, Bang. Ada Kalau tubuh dia bangkit kebangkitan, dengan kelamin, ada tubuh surgawi, berarti beda. kalau mereka Tubuh tidak memiliki hubungan dengan istrinya, tubuh surgawi berarti itu mereka berbeda. sibuk. Oh, nani. Ada Atau tubuh sibuk memecahkan kebangkitan. dubur. Gimana? Demikian saudara-saudara saya sampaikan. Semoga dipahami dengan baik bahwa agama Kristen itu Oh baru dijawab ini. Ini baru dijawab. kalau ini. begitu Yesus kenapa punya Sebentar. kenapa Yesus nanti makanya punya ini saya jawab. 1 Kenapa Korintus Yesus nanti itu 15 punya? menjelaskan tentang sifat Punya mempelai tubuh wanita. Kenapa? kebangkitan. Kenapa Sifat Yesus tubuh punya? kebangkitan berbeda dengan tubuh Itu dijawab alamiah. itu baru Gurunda tuh. Itu yang Ayo, seru banget jawab. tuh bagian situ Gurunda. Ketika ada di Tuhannya surga, Kristen Jawab ini saya. bukan manusianya. Jawab Itu tubuh kemuliaan. topik paling Tubuh beautiful. kemuliaan surgawi apa? berbeda. Jadi Tubuh gini, Bro. kemuliaan apa? Ini Tetap saya aja dia jawab. makan. Ini saya jawab. Oke. Silakan. Tubuh Dengarkan. kemuliaan. Ya, tubuh Iya, kemuliaan ini saya mana itu? jawab. Ya kalau kamu Silakan. sudah dingin, saya jawab, Bro. Enggak, sekarang tanya dulu sama saya. Jawab, kamu punya Ya, ini kelamin dengarkan. atau tidak? Kamu Sebentar, punya ya. kelamin atau tidak? Jangan tubuh kemuliaan. Gini. Kamu Ketika punya kelamin dibangkitkan, atau gini, tidak? ketika dibangkitkan di hari Nah. penghakiman, baik orang Ya. percaya dan orang tidak percaya, itu dibangkitkan dengan segenap tubuhnya. Bagus. Tetapi sifatnya berbeda. Nah, Oh, tetapi di iya. surga itu berbeda dengan tubuh kebangkitan. Tubuh kebangkitan memang mengalami kemuliaan dalam tanda kutip perubahan sifat. Di mana Itu dalilnya? dinyatakan. Di mana 1 Korintus dalilnya? 15. Apa bunyinya di sana? Oh, ada 40 ayat lebih baca. Iya, di situ. satu aja Ya, ada tubuh yang perubahan alamiah, sifat. tidak mengalami kelemahan dan sebagainya, tidak bisa mati dan sebagainya. Berarti dia tegang terus kalau nggak lemah kan? Jangan Benar seperti nggak? itu. Ini bukan bicara kelamin. Sudah dijawab, tapi kamu framingnya Terus yang sebentar teman-teman. Tadi kau katakan bahwa bangkit dengan semua Kamu segenap. sudah dijawab gini ya, cuma Kau diam, kalau namanya manusia hitam, diskusi. kau diam. Ini kapan Jadi jawabnya? Kamu diam. Kamu yang diam. Afrika Selatan diam. Muka sudah begitu masih Kristen bicara. cabang Uganda diam. Lu nggak Ini diajak saya ngobrol lu. lagi jawab. Iya. Lu makan kayu aja lu di sono. Iya. Sekarang tubuh kemuliaan yang Anda maksud itu ada kelamin atau tidak ada? Makanya ya. Kemudian ada yang disebut dengan tubuh surgawi, itu belum Ya dinyatakan sudah. seperti apa. Tubuh surgawi, surga Karena kemuliaan punya hal kelamin tentang atau kerajaan tidak? surga itu masih dirahasiakan. Oh, masih dirahasiakan. Iya. Berarti Makanya, tidak belum cuma jelas kamu punya otak apa Kan belum apakah jelas. di surga Karena- kalian itu Ustaz tidak belum jelas. ada. Karena Nah, sekarang umat saya tanya samamu. kebanyakan Sekarang saya itu- tanya samamu. itu Bagaimana untuk kamu berfokus mengatakan pada proses bahwa di surgamu keselamatan, itu tidak ada pecah bukan perawat? tujuan akhirnya supaya manusia disiplin menjadi manusia baru. Jadi berfokus Enggak, sekarang pada dari proses mana Anda mengerjakan tahu bahwa di surga keselamatan. Anda itu tidak ada pecah perawat? Dari mana Anda tahu? Ya, memang tidak ada seperti begitu, bro. Loh. Seperti itu tidak ada. Tadi katanya karena belum dijelaskan.
Iya, memang tidak ada, akan hidup seperti malaikat dalam arti tidak ada kawin-mawin seperti di Oh, surga Anda. itu di kebangkitan, itu di hari kebangkitan, bukan di Bukan, surga. salah. Ketika Ah, coba. dibangkitkan ada tubuh Cek. kemanusiaan yang utuh dengan sifat yang berbeda dan Di surga enggak diterangkan kayak gitu. Di hari Sabar kebangkitan dulu, lah kemudian. ada di dalam Di hari Kristen itu ada kebangkitan, dua, tubuh Matius kebangkitan di dalam Matius bumi ini 22 nomor akan 30. dihakimi baik orang Waktu percaya maupun orang kebangkitan tidak percaya. orang tidak kawin-mawin Domba pada maupun saat kambing. kebangkitan. Kamu Pada saat kalau kebangkitan. kamu bertanya, Pada saat saya kebangkitan jawab, kamu nggak mau tidak dengerin. ada kawin-mawin Sudah dijawab tapi kebangkitan. nggak mau denger, nggak punya otak ini. Zubair ini nggak punya otak. Saya belum punya Anda otak. jawab di surga Anda punya Anda punya Sudah kelamin dijawab, atau tapi tidak? Sudah dijawab nerocos. Sudah dijawab. Manusia muka Tubuh hitam diam. tubuh Kamu ya kemuliaan Kristen cabang itu, Afrika, kamu diam dulu makanya kamu. hal Kamu tentang nggak ikut kerajaan ngobrol kamu ya. sorga Kamu itu ini makhluk kelas 2 kamu kalau dalam sorga seperti kamu. mutiara yang Kamu makhluk terpendam. Manusia itu Biar dituntut betul-betul untuk makhluk fokus kelas rendah. kepada mengerjakan keselamatan. Sebentar Pak Jobi Enggak. dan Jo. Saya Jobi dan- tanya mengenai kelamin kalian oke, itu oke. ada di surga atau Nggak tidak? ada akan hidup seperti malaikat tidak kawin mawin, tapi emang Kalian tidak dijelaskan punya tubuh kelamin gitu? kemuliaan. Jadi di surga kalian udah punya Ini, kelamin. nggak boleh kami mendeskripsikan itu Saya- melanggar dalil. Itu kalau yang dideskripsikan tuh surgamu bro, kami hormati. Enggak, saya tanya, ini kan kamu manusia bangkit sama seperti Yesus, Kamu ya kan? tadi ya Nah, sekarang saya tanya, menjawab, apakah belum di selesai surgamu pun kamu ada sudah langsung kelamin? menyerang Kristen. Enggak, Kami saya jawab, tanya, kamu tidak mau terima. Apakah di surga kalian itu Ini dengan cara kamu sekarang? Kamu Kristen cabang Uganda, kamu diam aja, kamu nggak tahu apa-apa kamu. Karena kamu itu Diam aja kamu. mencoba lari dari pertanyaan saya. Loh, saya belum Pertanyaan jawab kok. saya Saya simpel. belum selesai Saya nggak jawab. butuh. Saya tidak butuh narasi lain. Tidak ada kawin Saya mawin. saya Kami tidak hanya tanya menjawab kawin mawin. berdasarkan Saya tidak tanya dalil. kawin mawin. Loh, tidak Saya bisa. tidak tanya Kami kawin tidak mawin. boleh menjawab. Saya Kami tidak tanya boleh menjawab dengan asumsi, apakah bro. kemudian Ada dalilnya. di surga kalian itu ada Nggak kelamin ada, atau yang tidak jelas ada? surga kami tidak seperti surga kalian, beda. Loh, jelas memang, Iya, jelas makanya. itu udah jelas. Kalian Sekarang masih yang belum saya jelas. tanya, Jadi nggak usah saya dulu tanya, Pasangan seperti ini kamu Saya menyamakan. saya tanya sama Nggak bisa. saudara, Kami apakah cukup di surga bahagia kalian itu punya melihat kelamin atau kalian tidak? Cuma itu, Quick di cuma surga. itu modal cuma untuk cari koin. Nggak usah dijawab, nggak usah Kok lari- diedit. Kok larinya ke koin? Kok larinya ke koin? Ini pertanyaan. Dijawab nerocos. Nah, kamu manusia hitam. Kamu Kristen Manusia cabang hitam. Uganda, kamu diam. Manusia Kamu nggak hitam, tahu apa-apa manusia soal hitam. biblos kamu. Kamu Manusia aja. hitam. Manusia hitam kok jawab saya. Kamu Kristen cabang Uganda. Kalau kamu bikin Kamu di sana aja kamu bikin manusia api hitam kamu. Di sana jawab. belum ada korek. Di surgamu, di surgamu kamu punya kelamin atau tidak? Api. Hus. Saya tanya kau. Manusia hitam, saya tanya kau. Di surgamu ada kelamin atau tidak? Ini kenapa Gurunda kok malas menjelaskan Quran saya heran. Kamu bangkit nanti dengan kelamin atau tidak? Seharusnya Ada itu kelamin. Islam itu agama orang, kamu saatnya Loh. teman muslim itu Ngorek-ngorek. berdakwah. Oh, ngorek-ngorek. Giliran kejang-kejang, ngorek-ngorek. Kamu bangkit Kalian dengan lihat dalam penginjilan kelamin. ini kami lah dengan pertanyaan-pertanyaan yang kami Tiket adalah kalau Gitu loh. memecah perawan istri-istri. Kamu di surga punya kelamin atau tidak Perawan punya terus. kelamin? Itu jawab Habis dulu. malam pertama, Apakah kelaminnya dapatkan perawan mulia istri, seperti selesai, badannya ya atau perawan enggak lagi. gitu loh. Jawab dulu, jangan sampai kelamin kalian nanti itu sebesar paha kalian. Itu yang saya takutkan. Bagusnya Karena ibu-ibu tidak ikut dijelaskan. Kelamin mulianya tuh untuk apa gitu loh. Khusus apa? Atau kamu bangkit tanpa kelamin, atau ada kelamin tapi dia kayak kain, nggak bisa tegang. Syekh Ibnul Qayyim Nah, coba Al-Jauziyah. jelaskan ke kita Judul dong. aslinya adalah Hadil Ayo, Arwah ila ayo, Biladil ayo, Pakai Arwah. boneka caki gitu loh. Iya dong. Maaf. Ayo. Zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun. Nah, berdirinya. itu cerminan di Islam. Nah, sekarang di kalian. sakit hati ditanya malah ngeplay video. Nah, sekarang kalian Yang gimana? perempuan dapat apa? Kasihan perempuannya. Yang perempuan dapat apa? Enggak Yang perlu. perempuan Itu aturannya kamu ngapain nanya ke sekarang. Kristen ini, Kristen Sekarang. cabang Uganda ini? Kamu Sekarang ngapain saya nanya tanya, kamu punya kelamin ada nggak nanti di Yang surga perempuan atau dapat tidak ada? apa? Biar Kamu perempuan dapat apa? nanti di kamu surga. berdoa dulu ke Yesus kamu supaya Kamu tidak nanti di inflasi surga keuangan di sana ya. punya Di Uganda kelamin kamu udah atau susah. tidak ada? Itu dulu dong. Kamu Jawab tanya, dengan kamu tegas. Kamu tanya boleh, tapi ditanya balik kejang-kejang gimana sih?
Saya tanya samamu, kamu belum Karena ditanya jawab. belum beres, dijawab sampai Loh, beres sudah dong. dijawab. Kamu Sudah di dijawab. surga punya kelamin atau tidak punya kelamin? Pertanyaan itu ingin menyamakan, nggak boleh. Bukan. Saya Sudah cuma dijawab. ingin tahu, kamu kan manusia punya kelamin Salah sekarang satu tuh. nikmat yang ada Nah, dalam surga sekarang adalah kalau pesta kalian bangkit nanti di surga kalian, Minta maaf, kalian karena itu inilah masih yang kita punya tanpa kelamin hidupnya. atau sudah tidak punya Inilah yang kelamin? kita- Oke, Jawab saya dong. jawab. Saya nggak jawab. berbobot. Kamu nggak bisa Salah menjawab. satu Kamu nggak bisa. Kau nikmat cuma yang ada dalam muter-muter surga aja. adalah pesta Ini yang manusia hitam ini coba. Yang Minta manusia maaf, hitam ini karena saya tanya. inilah yang kita tahan Kamu di dunia. nanti di surga Inilah punya yang kita kelamin tahan di atau dunia. tidak punya Dan kelamin? kenikmatan Jawab. terbesar yang diberikan Allah Dia nggak Subhanahu wa berbobot. taala di surga Kenapa nggak pesta Kamu tanya berbobot? tentang keadaan, Hei, kenapa kamu nyasar ke kelamin? kenapa kamu nyasar ke katakan itu selangkangan? nggak berbobot? Jadi Itu apa teman-teman, mengatakan Kamu kan Polres nanti Bogor, bangkit. tadi Kamu ada tanya Ustaz selangkangan. Kamu kan nantinya mengatakan bangkit. kenikmatan yang Ya kan? terbesar Yang adalah bangkit itu kan pesta. kamu, SX. ya kan? Nah, kamu kan punya kelamin sekarang, makanya saya tanya, apakah Ternyata ketika kamu bangkit, kenikmatan terbesar kamu itu tidak ada seperti yang kelamin Kores atau tidak punya nyatakan. kelamin? Tadi Kores Jawab. mengatakan sudah kenikmatan dijawab nomor tadi sama. 100 itu. Apa padahal jawabannya? Apa? jadi Dia nggak kenikmatan jawab, dia nggak jawab. Dia terbesar. cuma muter-muter, dia dijawab. cuma muter. Enggak, dia cuma muter-muter. Sekarang kamu Loh, jawab. tidak, tadi Kamu sudah bangkit dijawab. punya kelamin Dan atau tubuh tanpa manusia kelamin? seutuhnya, lo sudah dijawab dengan tubuh manusia seutuhnya. Berarti Lo jadi berkelamin. tubuh kemuliaan kan? Berarti berkelamin. Jadi tubuh kemuliaannya tidak enggak. Iya, berarti berkelamin. Berarti Kemuliaan kamu berkelamin. Iya, walaupun ya, berbeda kalau dengan berkelamin tubuh apa? kebangkitan. Iya, berarti kamu berkelamin kan? Loh, itu di surgamu yang ada Berarti wik-wik. kamu mengatakan tidak berkelamin. Lo enggak Itu mau di makan berkelamin. surgamu, wik-wik. Nah, sekarang kamu berkelamin nggak di surgamu? Tubuh kemuliaan Iya, tidak boleh tubuh diartikan aneh-aneh. Tubuh kemuliaanmu Kenapa itu kamu berkelamin ingin atau tidak? menyamakan yang Bagaimana tidak boleh sama? bagaimana kau mengatakan tubuh kemuliaan kalau tidak ada kelaminnya? Jadi gini bro, Itu bukan tubuh kemuliaan, itu kalau tubuh urusan cacat. urusan yang di bawah perut itu itu sebenarnya ajaran tubuh setan. cacat, Kalau dalam bukan dengan tubuh kami- Yang kemuliaan. cacat di otakmu Juma, yang cacat di otakmu. Kalau kau tidak punya kelamin itu cacat namanya, Bung. Karena nanti kalau gini loh, kalau ada kelamin, kamu kenapa kalau nggak dipakai? Kamu pikirannya kamu itu cuma ngesek doang. Lah, bukan. Saya cuma ingin tahu kalian itu punya kelamin atau Pikiran kamu tidak. tuh cuma ke sana. Cuman itu yang ingin saya tahu, kejujuran kalian. Kalian itu punya kelamin atau Itu tidak nanti kenapa di cuma surga? 70 tahun coba? Berarti di surga cuma 70 Jawab tahun. satu pertanyaan ini, tolong dijawab dulu dong. Kalian itu punya kelamin di Kamu surga aja belum atau jawab dari tidak? tadi. Saya Jawabanmu sudah jawab terburu-buru, pertanyaanmu gitu loh. terburu-buru jawabanmu. Sekarang satu pertanyaan ini sudah Karena 1 jam Kores loh. mengatakan, Gini loh, Sudah kalau 1 kamu jam loh. tanya tentang Kenikmatan Sudah nomor 1 jam satu. loh. dijawab kamu Sudah sendiri. 1 jam loh. Jangan Kalian di jangan surga kamu punya nggak puas kelamin dengan atau jawaban itu. tidak? Please jawab. Oh, kamu ingin nyamain sih bro? Saya tidak ingin menyamakan. Kamu malu ya? Ketika Anda mengatakan tidak, saya mengatakan di Islam sesuai dengan apa yang Anda putar itu betul. Sekarang Itu jawab saya. Tadi Nah, saya nggak malu kan? Kamu Saya nggak mengatakan malu kan? Kenikmatan terbesar melihat wajah Allah. Yang terbesar Loh, yang mana? Kan tadi saya sudah menjelaskan kepada kamu. Kan tadi saya apa? sudah menjelaskan Tadi bahwa Ustaz kami melihat Syam wajah Allah itu sama Loh. ketika kami melihat rembulan. Loh, Kami oke, masih sekarang saya tanya, melihat jadwalnya, Allah, pengaturan melihat jadwalnya rembulan, bagaimana? melihat rembulan. Oke, Kami juga pengaturan tetap jadwalnya beraktivitas. bagaimana? Oke. Pengaturan jadwalnya kamu wik-wik dan melihat wajah Allah. Gimana pengaturan jadwalnya? Bagaimana emakmu dengan bapakmu wik-wik ketika dia ada Astaga, bulan? ini Gimana? orang Enggak, saya ditanya tanya. baik-baik. Ini kan perumpamaan dalam hadits bahwa Bukan perumpamaan. seumpama memandang wajah Allah itu sama ketika manusia itu melihat rembulan. Oke? Nah, sekarang emakmu sama bapakmu wik-wik, apakah rembulannya ada atau tidak ada? Jawab saya. Ada kan? Kok pakai Nah, begitu. perumpamaan sih? Loh, ini kan Anda bertanya tentang sesuatu yang belum terjadi. Hadis Oh, berarti menjelaskan ketika begitu. Kamu sedang Hadis wik-wik di menjelaskan surga, kayak begitu. Kamu tidak sedang melihat wajah Tuhanmu gitu. Nah, sekarang begini. Ketika emak dan bapakmu wik-wik, apakah rembulan itu enggak ada? Ada kan? Ada kan? Tetap Kan aja ada kan? Bulan nggak bisa melihat kamu, bro. Loh, Tuhan bisa melihat manusia apapun itu. Tuhan itu Allah maha kan bisa melihat. melihat. Berarti Ya, Allah betul. melihat kamu wik-wik dengan Nah, bidadari. sekarang ketika wik-wik emakmu dengan bapakmu, apakah Tuhanmu nggak melihat? Loh, tadi pakai bulan. Oke, berarti di surga Apakah Loh, karena surga kan- Yesus itu surga tidak kan maha rumah- melihat? Surga rumah Apakah Allah. karena siapa bilang itu di agamamu? Itu di agamamu. Loh, surga Kami itu tidak. apa? Kami tidak.
Tunjukkan, tunjukkan kalau ada di dalam Al-Quran Allah bertahta di surga, tunjukkan. Nggak ada, itu cuman di agamamu. Karena meniru ajaran pagan. Tuhannya bertahta di atas arsh. Paham? Oke, berarti kita punya sekarang tahta dong. Punya kamu sudah ajukan berjuta pertanyaan. Sekarang giliran saya, kembali ke pertanyaan tadi. Apakah di surga kalian punya kelamin atau tidak? Cuma kamu dari tadi tanya terus. Tanya balik ke jawab. Yang cewek di surga dapat apa? Yang cewek di surga dapat apa? Satu pertanyaan ini membuat kalian rontok. Masalahnya pertanyaanmu itu ingin menyamakan. Bukan ingin menyamakan. Saya cuma ingin tahu kamu itu di surga punya kelamin atau tidak. Kalau kalian sudah jawab ya atau tidak, saya turun. Saya turun dari sini. Ayo. Kalau kalian sudah jawab, ini saya turun. Jawabannya surga kami beda dengan surga kalian, jangan disama-samakan. Saya tidak tanya apakah surga kita sama atau tidak. Yang saya tanya, apakah di surga kalian punya kelamin atau tidak? Itu bisa menyimpulkan. Oh, nggak bisa. Justru kamu menghindari pertanyaan saya. Kenapa? Kamu malu. Kenapa kamu malu? Karena kalau kau katakan tidak punya kelamin, berarti kalian cacat, bukan tubuh kemuliaan. Kalau kalian mengatakan punya kelamin, berarti kalau kalian tidak menikah di sana, tidak kawin di sana, berarti kalian onani sepanjang kehidupan kekal kalian. Apa pilih antara oco-oco atau impoten, itu aja. Oke, paham ya? Jadi Kristen ketika mengatakan di surga tidak punya kelamin, itu bukan tubuh kemuliaan, tapi tubuh yang cacat. Tapi kalau kalian itu punya kelamin dan kalian tidak kawin, lalu kemudian makan minum di surga seperti yang diterangkan oleh Yesus, maka saripati makanan kalian itu kalian lampiaskan dengan cara apa? Ngocok. Oke? Makmu sama bapakmu itu yang ngocok. Oke, kau bawa bapak lagi kau si hitam. Kamu tadi kau juga nyerah. Tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga. Yes. Kesibukan Kristen nanti di surga adalah onani. Demikian, saya pamit. Yang masuk surga ayo Dinda Kores, kita keluar. Memecah perawan istri-istrinya. Mana? Perawan terus. Cuma nyerang diserang balik marah kejang-kejang. Bahwa minoritas, mayoritas, giliran dikasih data dari internalnya kejang-kejang. Bolong, betul. Enggak, tadi begini loh. Enggak gini, Kores. Rambutnya masih gondrong menurut kalian, betul. Berarti Yesus masih punya titik. Habis malam pertama dapatkan perawan istri, selesai. Yep. Gitu. Yesus punya titik. Ini dengerin lagi nih penjelasannya. Bagusnya coba. ibu nggak ikut dengar pengajian ini. Ini khusus bapak-bapak. Kata Rasulullah, maaf ini hadisnya sahih. Tolong baca nanti dalam kitab Tamasya. Tuh ya, Yesus masih punya titik. Coba kita ulang lagi. Judul aslinya adalah Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Bukan Ustaz. Rasul berkata, maaf, zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. Kalian betul. Yes. Masih punya titik. 70 tahun. Pada hari kebangkitan bila mana? Bayangin saudara, Tritunggal Maha Esa. Kaum muslimin. Yesus di surga. Tapi kata Rasulullah, tadi awal-awal dicuci. Tuh, Tritunggal di sorga mengajarkan Yesus masih punya titik. Nggak percaya banget sih itu ajarannya tuh. Pendeta yang ngomong ini. Kesibukan para lelaki. Yang masuk surga. Di surga kenapa nanti di surga itu ada perkawinan anak domba? Karena apa? Supaya titik kemuliaan itu bisa dipakai sama Yesus. Dipakainya kepada siapa? Kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Kepada orang-orang yang menyembah Yesus. Idza dakhala ahlul jannati 2 Korintus 11 nomor 3. Aku iri kepadamu, aku cemburu kepadamu karena cemburu ilahi. Karena aku menyerahkanmu kepada Tuhan sebagai perawan suci. Telah sampai di neraka. Kita ulang lagi ya. Telah kekal di neraka. Tidak ada lagi yang akan dibangkitkan dari neraka untuk ke surga. Dan yang masuk surga akan masuk surga dan telah masuk surga. Lambungnya masih bolong. Maka dipanggillah penduduk surga. Masih gondrong menurut kalian, betul. Oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Titik dong. Dan Allah bertanya kepada mereka, ya ahlal jannah,
Berarti Yesus masih punya titik dong. Wahai Betul. Untuk apa? Untuk Wahyu 6 sampai 7. Saya memohon kepada Allah. Pasar Pasalnya Semua kita yang hadir pasalnya di itu masjid ini pasal ada di 19. situ. Apa di sana kalian Amin. akan memperlihatkan bagaimana Yesus itu mengawini perawan-perawan suci yang Kalian asalnya nanti manusia kalau manusia di bosan bumi kalian kawan-kawan. Korek. Itu yang perlu Tadi diketahui bukannya ya. udah gua kasih ayatnya. Surga itu bukan tentang kawin menawi. Betul. Kan tadi udah Pengajaran yang gue bilang. berikan. Moga Tadi kan manfaat. ayatnya Surga ada. menjawab. Sama begini tadi juga Tias itu harusnya benar tadi yang pas dibilang Gurunda. Kan katanya tubuh yang Alam ini tubayyit diganti dengan wujuhana tubuh kemuliaan wa yang sama tudkhilana seperti jannah. Yesus. Yesus itu cowok Tias. Salah Berarti ketika satu Tias nanti nikmat hidup yang ada lagi dalam secara surga Kristen, adalah pesta maka seks. Tias itu akan bertitit sebagaimana Minta maaf, Yesus. karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Elah, susah Inilah yang banget kita tahan-tahan di diajarin dunia kayak begini. dan kenikmatan Ayo dong. terbesar yang diberikan Allah Gimana nih? Subhanahu wa taala di Gimana? surga Bilang- adalah pesta Terus seks, adalah gini, pesta terus seks, kamu bilang adalah tadi pesta Yesus seks. ngapain gitu. Terus di mana kamu coba cara Kenapa? berpikirmu? Karena ini yang disuruh tahan di dunia oleh Logika laki-laki. lagi dong kamu. Laki-laki disuruh Kamu menang. cacat logika lagi loh, Kores. Kamu cacat logika Bukan, lagi. kan- Tadi kan kamu bilang katanya hidup Yesus seperti menawan Yesus katanya, kawan-kawan. iya nggak? Sementara kamu bilang berdasarkan jawaban Tias bahwa nanti aku bertitit katamu. Terus di mana logikamu coba? Mengawin itu Filipi udah salah 3 nomor semua. 21. Cacat logika Tias kita kalau Kristen itu nggak pakai logika kamu. Tias. Kita tuh pakai Cacat. iman. Pakai Enggak, iman. Wahyu itu simbol. Minta maaf, karena Wahyu inilah yang itu kita simbol. Bukan Wahyu, bukan Wahyu. Filipi 3:21 tadi. Karena saya tubuh yang hina, katanya kan yang begitu. Ya diberikan nggak? Allah Subhanahu wa taala di surga Itu menyatunya adalah pesta Kristus seks, dengan adalah gereja. pesta seks, adalah pesta Bukan seperti yang kamu pikirkan. Lo enggak, itu penjelasannya di God kejauhan. Question dari Berita Wahyu. Itu anak domba itu akan Kamu dikawinkan tidak dengan disuruh perawan menahan suci dunia oleh Kristus. 2 Korintus 11 nomor 2 lu disuruh bisa menahannya. nggak tahu Itu seperti Bisa ini. gua Lihat lo di jelasin. sini lo. Itu artinya gereja. Itu artinya gereja. Jadi perkawinan anak domba itu Ini ya gua bacain dari sabda ya 2 Korintus 11 nomor 2 ya. Kamu ini kok bohong-bohong aja sih kerjanya. Judul Ini aslinya gua bacakan dulu, bacakan. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Logika kamu udah cacat. Nah, sekarang kita lihat ini penjelasannya dari Matthew Henry. Kita lihat penjelasannya. Dua. Sekarang kamu bilang Yesus Rasul mengawin perawan. 11. Kita bacain aja. Dia berdiri karena syahwat selama Enggak, 70 dia tahun suka berdiri. bohong-bohong, ortodoks sesat, sebel gua. Nih kita baca aja tafsirannya. 70 Tafsirannya di sini kita Matthew Henry ya kita pakai ya. Punya Kores berdiri. Iya, minta maaf. Punya Kores berdiri 70 tahun. perawan Berarti di surga suci, cuma 70 tunggu. tahun. Astaga. Perawan suci. Aduh. Ya. Lendir. Tuh ini kata Matthew Henry ya, kata Matthew Henry nih. Itu gereja. Iya, Itu Tias, gereja, ngapain itu dijawab Nah, ini dibilang orang begini, kayak gitu? bahwa mereka Iya, sebenarnya memang. milik Nggak, Yesus, nggak, perawan nggak, suci nggak, ini nggak, Matthew Henry. nggak, Lo, Ngapain gue dijawab, bilang juga Yesus itu Tias? kawin di sana. Jadi perbedaan Islam dan kita Kristen, perbedaannya apa? Kalau di Islam itu manusia dan manusia yang kawin. Kalau di Kristen Tuhannya dengan manusia yang kawin. Itu loh perbedaannya. Loh, aku kasihan banget sama kamu Kores. Segini Kenapa? nggak berhikmatnya. Salah cara satu kamu nikmat membaca. yang ada dalam surga adalah pesta seks. Edo jangan marah, ini kenyataannya Karena Edo. inilah yang Ini kita gue cuma tahan-tahan di membacakan apa yang tertulis. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Gitu Dan loh. Ya udah kenikmatan kalau mau terbesar yang titik diberikan itu juga Allah gue juga bisa. Subhanahu wa Ayo taala pendeta di Hendritan surga ngomong lagi adalah pendeta pesta Hendritan. seks. Ya nggak Iya. masalah, saya kasih Banyak ustazku orang banyak. membaca Alkitab, Ada 3 tapi ustaz. tidak. Adanya kata layakuna laka aliha. Pakai kata aliha di sana. Nih, teksnya yang ini. Nggak ada kata Allah di situ. Makanya itu saya bilang. Makanya Nggak ada kata Allah itu buat KBBI. Iya, sesuai KBBI. Kok KBBI sih? Kok KBBI? Kalau sesuai KBBI kata Allah itu generic name, bukan generic name, proper name loh. Iya, Jadi coba kamu kamu mau baca pakai yang dulu mana? terjemahan KBBI. Coba kamu baca dulu terjemahan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sahabat-sahabat. Ya, mohon maaf kalau ya malam ini agak keras saya ya. Tapi saya puas kemudian untuk ngata-ngatain mereka. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya, sekali lagi saya mohon maaf ya. Allahu Akbar. Mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, karena ya mungkin ada kehilafan yang saya lakukan, tapi nggak apa-apa lah ya. Biar itu menjadi tanggung jawab saya, itu resiko saya pribadi. Ya, yang pasti bahwasanya sahabat-sahabat, kita sudah melihat semua ya, bahwasanya ketika saya tanya apakah kalian itu nanti dibangkitkan dengan kelamin atau tidak. Ya, alhamdulillah si Edo yang penghujat itu, beliau itu penghujat ya teman-teman. Dia itu penghujat kelas kakap ya, sama seperti Kosman ya. Tapi entah beberapa saat beliau itu agak berhenti menghujat, padahal di WA, di Facebook dia itu penghujat kelas kakap. Sama kerasnya penghujatnya saudara siapa yang Umar yang sekarang sudah mualaf. Tapi tadi saya tanya dengan baik, apakah di agama kalian ketika di surga kalian punya kelamin atau tidak? Tak ada satupun dari mereka itu yang mampu menjawab. Adapun yang perempuan itu, dia mengatakan kami bangkit sama seperti Yesus. Ya, Yesus punya kelamin laki-laki. Apakah kamu juga akan bangkit punya kelamin laki-laki? Dia nggak bisa jawab ya teman-teman. Kalau di Islam kita udah sangat jelas ya. Memang di Islam itu ada yang menafsirkan seperti itu, bahwa sibuk dengan memecah perawan gitu ya. Itu adalah, kita harus pahami bahwa Al-Quran itu didatangkan, diwahyukan kepada umat di mana mereka itu dulunya gemar persinahan. Ya, kita harus lihat asbabun nuzul daripada ayat itu, sehingga penggambaran janji Allah kepada orang-orang yang didatangkan Al-Quran pada masa itu untuk mereka meninggalkan kebiasaan lama menuju kepada janji Allah di surga. Gitu maksudnya. Asbabul nuzul, asbabul wurudnya itu sangat jelas. Nah, orang-orang beriman itu tidak akan mungkin kemudian sama seperti yang mereka lakukan di dalam video apa namanya itu, video porno, di mana pelaku-pelakunya, aktornya semua itu hampir dari kalangan mereka gitu. Itu tidak mungkin. Orang beriman itu tidak mungkin kemudian seperti itu. Sama seperti orang beriman itu dikasih ayam panggang 1 kontainer. Apakah kemudian mereka lantas memakannya semua? Tidak. Begitu juga ketika orang beriman itu diberikan pasangan, tidak mungkin melakukan hal yang seperti itu. Tidak mungkin. Itu hanya cerminan penarik metode dakwah, yang mana dakwah itu disajikan ke internalnya kita. Seperti itu ya. Jadi saya minta maaf kalau misalnya ada sesuatu yang kurang berkenan pada malam hari ini teman-teman, karena hujatan beliau tadi itu kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, menghujat baginda Rasulullah Muhammad SAW, sehingga saya mengatakan hal-hal yang mungkin tidak mengenakan ya. Tapi sekali lagi saya katakan, perkataan saya itu saya akan pertanggungjawabkan secara pribadi, karena itu dari diri saya sendiri, bukan karena dari antum semua, tapi karena dari saya, karena saya yang mengalami perang di lapangan. Sahabat-sahabat hanya menyaksikan. Jadi saya minta maaf atas itu. Yang pasti di dalam kitab mereka 1 Yohanes 3 nomor 2, di situ dijelaskan bahwa kita belum tahu seperti apa kelak nasib kita. Bahkan Edo menjelaskan tadi bahwa di surga mereka itu belum jelas seperti apa adanya. Berarti mereka tidak boleh menghujat Islam oleh karena mereka sendiri belum tahu seperti apa nanti surganya mereka di sana. Ya, mana tahu dia lebih parah gitu ya kan. Tapi kalau saya pastikan mereka pasti lebih parah, karena neraka tempatnya dan mereka kekal di sana. Bermimpi mereka itu. Sedangkan surga yang mereka hayalkan itu sudah kelihatan neraka. Kenapa? Ya dengan kondisi yang mereka gambarkan, yaitu bukan kondisi surga, itu neraka.
Masakan dia ke surga tidak tahu mana anaknya, mana ibunya, mana istrinya, mana orang tuanya. Tidak ada lagi hubungan dengan keluarga. Nah, itu bukan surga, itu neraka, itu penyiksaan namanya. Nggak ada lagi makan, nggak ada lagi ikut. Itu bukan surga, itu penyiksaan. Padahal masih memiliki tubuh di sana. Oke teman-teman sekalian, saya kira demikian saya akhiri ya. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Sekali lagi mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.